Sebentar ya. Lupa. Nah, dan alhamdulillah biidznillahi ta'ala dalam waktu sekitar 2 pekan sudah bisa membaca ayat-ayat yang pendek ya. Dan tentu sekarang alhamdulillah sudah semakin lancar daripada bulan lalu dan sudah mulai menghafal surah-surah pendek. Dan perlu diketahui teman-teman, anak ini ada riwayat speech delay dan pernah diberi HP oleh orang tuanya. Masya Allah. Afwan teman-teman, ternyata Ana sudah bicara terlalu panjang ya sebelum perkenalan. Nah, perkenalkan nama Ana Novi Ummu Hafsah. Ana tinggal di Bogor, daerah Kelapa Nunggal. Asli Ana dari Karangpucung, Cilacap. Dan insya Allah jika ada umur, Ana mudiknya ke Karangpucung ya, ke Cilacap. Mungkin ada yang sama dari daerah sana? Adakah yang sama mungkin? Ya. Selanjutnya. Ana adalah seorang ibu rumah tangga yang punya kesibukan yang seperti dekat rumah neneknya, Masya Allah ya. 6, Ana seorang ibu rumah tangga yang punya kesibukan sama dengan ibu rumah tangga lain pada umumnya. Ditambah Ana seperti yang disebutkan Teh Dia tadi, Ana mengajar tahsin offline di HSI Abdullah Roy. Di sini mungkin ada teman-teman yang juga belajar di HSI Abdullah Roy ya, boleh raise hand atau tulis di room chat. Dan HSI itu kan banyak ya, banyak jenisnya. Nah, Masya Allah. Nah ya, Masya Allah ya. Jadi di HSI ini kan banyak ya, ada tahsin, ada silsilah ilmiah, kayak gitu ya. Masya Allah ya, barakallahu fiik. Nah, Mam, di sini selain itu, Anda juga seorang mahasiswi psikologi Islam di International Open University atau di IOU, dan Anda kuliah secara online ya, teman-teman. Alhamdulillah. Di sini kayaknya kemarin banyak teman-teman dari IOU juga yang ikutan. Adakah yang sudah masuk teman-teman dari IOU atau dari jurusan psikologi Islam? Ada yang masuk belum ya? Teman-teman dari psikologi Islam atau dari IOU? Oh, sudah ada yang masuk, Masya Allah. Kak Nazira, salam kenal Kak Nazira. Masya Allah, banyak ya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah, Allah karuniakan anak perempuan yang namai Hafsah. Hafsah ini sekarang usianya 3 tahun. Alhamdulillah, Hafsah Allah anugerahkan yang menurut anak ini merupakan karunia besar ya dalam hidup kami. Hafsah sudah bisa membaca Al-Quran di usia 3 tahun dan sekarang usianya 3 tahun 8 bulan ya. Disusul dengan beberapa kemampuan lain di usia yang sama, seperti hafalan, membaca, menulis, dikte, berhitung, dan lain-lain. Alhamdulillah Hafsah sudah bisa itu semua dengan lumayan lancar di usia 3 tahun. Silahkan teman-teman yang mungkin mau tips-tipsnya bisa dicek di Telegram yang sudah Ana share linknya di grup WA ya. Tamam? Di sini, insya Allah Ana akan share pengalaman manajemen waktu Ana dalam bekerja, menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang mahasiswa, dan menjadi seorang talibah ilmu Al-Quran. Oh iya, sebentar ya. Bentar ya teman-teman. Ya boleh nih. Boleh sama Bedu sebentar ya. Oke. Perlu dicatat dan diingat teman-teman, waktu kita adalah hari ini ya. Dicatat ya. Waktu kita adalah hari ini karena esok hari belum tentu kita masih ada. Sekali lagi Anda ulang, masalah waktu kita adalah hari ini karena esok hari belum tentu kita masih ada. Tapi mana lanjut ya. Di sini dalam memanajemen waktu, Ana menerapkan ilmu-ilmu dari sumber-sumber yang Ana anggap sangat bagus dan tidak bertentangan dengan Islam insya Allah. Tapi ini sependek sepengetahuan Ana ya. Namun teman-teman, karena ilmu Ana juga terbatas, apalagi tentang Islam, jika nanti ada hal-hal yang ternyata keliru, apalagi sampai bertentangan dengan Islam, mohon teman-teman ingatkan ya. Ana berbicara di sini tidak berarti Ana lebih baik dari teman-teman. Anggap aja Ana di sini sedang berkisah gitu ya. Dan teman-teman mendengarkan kisah Ana ini. Jadi bukan untuk menggurui. Dan di sini pun silahkan kalau teman-teman punya pendapat, teman-teman bisa tulis di room chat atau raise hand. Atau boleh chat pribadi ke Ana ya. Insya Allah. Terus kemudian
Mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya nih, manajemen waktu itu dimulai dari mana sih? Gitu kan ya. Sebentar, Ana pindah. Nah, dimulai dari mana sih manajemen waktu itu? Coba mungkin teman-teman tulis di room chat, jika teman-teman ingin memulai manajemen waktu, hal apa yang perlu teman-teman benahi terlebih dahulu? Tafadhol. Ana tunggu 1 menit, 2 menit mungkin. Silahkan. Hal apa yang pertama? Niat. Naam. Ahsanti. Mungkin ada lagi? Oke, Ana langsung aja ya, Masya Allah ya. Prioritaskan kegiatan. Naam. Ada lagi mungkin yang mau jawab? Kemauan yang kuat. Sahih. Ada lagi? Membuat jadwal harian. Sahih. Dekat. Naam, sahih. Naam. Teman-teman, kita ke next slide ya. Nah, ini dia teman-teman. Masya Allah, ternyata teman-teman, semua ini berawal dari sholat tepat waktu ya. Hal pertama yang perlu kita benahi ketika kita ingin membenahi diri adalah sholat, dari sholat kita ya. Ketika sholat kita sudah tepat, maka apapun akan tepat insya Allah. Jadi gini, dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu disebutkan, Ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dzirwatu sanamihil jihad. Pokok perkara adalah Islam. Tiangnya, ya diulang lagi, tiangnya adalah salat. Dan puncak perkaranya adalah jihad. Tamam? Yang namanya tiang suatu bangunan jika ambruk, maka ambruk pula bangunan tersebut. Fahim tuh? Pernah dengar ya kalimat, jika kita ingin memperbaiki hidup, maka mulailah dengan memperbaiki salatmu. Ternyata kalimat ini syarat akan makna loh ya. Dulu Ana anggap ini biasa aja. Ana kira memperbaiki salat itu ya hanya dari segi bacaan yang tidak terburu-buru, misalkan ya, gerakan yang bagus seperti itu. Tidak peduli salat ini harus tepat waktu atau tidak. Karena Ana pikir gini, misal nih sholat maghrib di Bogor ini jam 18.14 gitu ya, itu pas azannya. Dan di situ ada jeda 1 jam lebih ke sholat isya. Misalkan isyanya ini jam 19.15 nih. Dan di waktu jeda itu memang masih masuk sholat maghrib kan ya. Jadi Anda berasumsi gini, nggak apa-apalah sholat maghrib jam 7. Toh memang masih waktunya ini kok gitu kan ya. Dan ini Ana lakukan tanpa ada uzur syar'i sama sekali. Tidak sedang safar, anak tidak sedang sakit atau diri diri sendiri tidak sedang sakit. Ini kondisi di mana Ana fine-fine aja gitu loh. Dan ternyata Masya Allah ini salah besar teman-teman. Jadi Ana ini teringat kisah seorang yang buta di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga ya, tapi nggak apa-apa. Ana coba akan kisahkan kembali untuk merefresh ingatan teman-teman. Jadi gini, dulu ada seorang buta bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid ya. Beliau ini sahabat ini buta teman-teman. Beliau berkata, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid. Maka ia meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberinya keringanan sehingga dapat sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, kemudian beliau memanggilnya ya. Jadi kemudian si buta ini berbalik mungkin mau pulang ke rumahnya, beliau memanggilnya. Lalu berkata kepadanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat? Dan si buta ini menjawab, ya Rasulullah. Beliau bersabda, maka penuhilah panggilan azan tersebut. Ya, Masya Allah, orang buta saja memenuhi panggilan sholat. Dalam arti kata, beliau sholat tepat waktu. Kemudian ada satu lagi nih kisah yang masyhur, yakni kisahnya seorang muazin di zaman Rasulullah. Ada yang tahu siapa muazin ini? Muazin di zaman Rasulullah? Ada yang tahukah teman-teman? Bilal, katanya. Bilal. Ada lagi selain Bilal mungkin? Bilal.
Nah, jadi ini masalah dengan, sholat tepat waktu ya, bukan will ya teman-teman. Ada satu lagi, namanya jadi gini kisahnya ya, kisah ini tuh masyhur, teman-teman juga pasti pernah dengar, bahkan sering dengar ini ya. Ada, namanya ini hadis ini disampaikan dari Abdullah, ada yang mengatakan Amr bin Qais. Nah, Amr bin Qais ini siapa teman-teman? Dikenal dengan siapa? Adakah yang tahu? Jadi nama si sahabat ini adalah Amr bin Qais. Muadzin ini namanya Amr bin Qais. Ada yang tahukah? Siapakah nama yang biasa dipakai Amr bin Qais ini? Kayak nggak ada yang jawab. Mungkin teman-teman lupa ya. Jadi, ada hadis yang disampaikan dari Abdullah. Ada yang mengatakan Amr bin Qais atau yang dikenal juga dengan Ibnu Ummi Maktum, sang muadzin radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di Madinah ini banyak terdapat singa dan binatang buas." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah engkau mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah?" Maka penuhilah. Masya Allah, terlihat teman-teman, orang yang buta sholat tepat waktu. Orang yang di negerinya banyak singa dan binatang buas pun sholat tepat waktu. Lalu apa kabar kita nih para ibu-ibu, para ciwi-ciwi yang santai di rumah, kerjaan cuman rebahan, bolak-balik HP, dan kalaupun kerja, tempat kerja kita ini memberikan kelonggaran untuk sholat. Tapi kenapa ya susah banget kita sholatnya tepat waktu? Ya, teman-teman pernah lihat nggak tulisan-tulisan di perusahaan besar kalau teman-teman pernah kerja di luar ya, di perusahaan besar atau di pabrik-pabrik, karena anak ini dulu, waktu masih gadis ini kerja ya di pabrik, jadi, kuli pabrik ya namanya kalau teman-teman biasa, menyebutnya itu ya. Jadi operator kayak gitu, Masya Allah di pabrik-pabrik ini atau di perusahaan-perusahaan ini biasanya ditulis, seperti ini tulisannya bunyinya, "Utamakan sholat dan keselamatan kerja," dan tulisan ini dipajang sangat besar, ya. Apa kalimat utamanya? Naam, sahih, utamakan sholat ya, Masya Allah. Teman-teman percaya atau tidak? Sebentar ya, tutup itu dulu. Mari ya. Hmm. Afwan, Anda lanjut ya. Teman-teman percaya atau tidak nih ya, menunda-nunda sholat bukannya meringankan beban, justru nambah beban. Misal nih ya, kita lagi asik belajar nih, lagi semangat-semangatnya nuntut ilmu nih ceritanya. Tiba-tiba azan zuhur. Tapi karena kita lagi semangat nuntut ilmu, kita abaikan azan, boro-boro jawab azan ya kan? Yang ada ngikutin hawa nafsu. Terus kita berpikir, tanggung ah 2 lembar lagi. Tenang aja ah, kan kita lagi nuntut ilmu. Selesaiin dulu aja gitu ya. Ini zuhur loh, bukan isya. Kalau isya kan memang disunahkan mengakhirkan kalau mampu ya, itu pun kalau mampu. Tapi ini zuhur. Zuhur itu kan sedikit waktunya. Nah nah, mulai sekarang jangan tunda lagi sholatnya. Semakin kita menunda sholat, semakin sempit waktu kita. Percaya deh, kita tunda duhur sampai, tunda duhur tanpa uzur, sampai ke jam 2 misalkan. Jadi kita ini baru sholat jam 2 nih. Nggak lama sih, kita 1,5 jam lagi, itu sudah azan asar. Tapi kita mikir gini, wudhu yang tadi aja belum kering istilahnya ya. Muka masih lembab, rambut bekas wudhu belum kering, udah harus wudhu lagi. Tapi gimana? Nggak wudhu, eee, udah batal gitu kan. Akhirnya tunda lagi lah sampai ke jam 5 asarnya. Dan akhirnya teman-teman akan begitu terus siklusnya. Kalau kita tidak memutus habit itu ya, kebiasaan itu. Jadi, kita akan terbiasa dan kita akan berat sekali buat sholat tepat waktu. Dan waktu kita ini akan terasa sempit, bener nggak nih? Ya, tamam? Coba deh, kalau teman-teman sholat tepat waktu setelah mendengar iqomah gitu ya, dan di antara azan dan iqomah nih teman-teman berdoa gitu. Terus setelah iqomah kita langsung sholat. Karena kita tahu ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa ya, tadi ketika iqomah itu. Dan yakin deh teman-teman, Allah akan berkahi waktu kita. Waktu kita ini akan terasa sangat panjang seharian. Dari zuhur ke asar itu waktunya panjang banget perasaan, gitu ya. Dari maghrib ke isya meskipun waktunya pendek, tapi karena kita sholatnya tepat waktu, akan terasa sangat panjang dan kita bisa melakukan apa aja. Misalkan, membaca Al-Qur'annya yang biasanya 1 lembar jadi 2 lembar, kayak gitu ya. Dan insya Allah teman-teman,
pernah mengalami, masalah apa, pernah mengalami hal seperti ini ya, sholat tepat waktu gitu ya. Masya Allah berkah waktu kita. Dan jangan lupa selalu berdoa sama Allah, "Ya Allah berkahi waktuku yang sempit ini," minta sama Allah ya. Nah, selanjutnya, bekerja atau tidak, sempatkan membaca Al-Quran setelah sholat minimal 1 ayat. Tapi teman-teman perlu dicatat ya, 1 ayatnya juga jangan Yasin juga gitu ya, cari ayat yang lain. Ana yakin nih di sini teman-teman bisa memperkirakan ya, meskipun ketika kita membaca, ayat 1 di surah Yasin yang bunyinya, Yasin gitu ya, itu aja pun Allah sudah kasih kita pahala, cuman ya jangan merasa cukup dengan hanya membaca ini ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang belum terbiasa dan baru akan menjalankan ini, awalnya akan terasa berat sekali, berat banget. Cuman, Ana teringat pesan Ustadzah Khalid Basalamah, hafizahullah, dan Ana tulis di buku Ana, bahwa manajemen waktu terbaik dan paling efektif, siap-siap teman-teman ya, dicatat ya, diingat dan dipraktekkan. Bahwa manajemen waktu terbaik dan terefektif adalah sholat tepat waktu dan paksakan membaca Al-Quran setelahnya. Kemudian lakukan sisanya. Tamam, Ana ulang ya. Bahwa manajemen waktu terbaik dan terefektif adalah sholat tepat waktu dan paksakan membaca Al-Quran setelahnya. Kemudian lakukan sisanya. Tamam? Jadi silakan teman-teman melaksanakan tugas apapun asal jangan tunda sholat dan jangan abaikan bacaan Al-Quran. Ingat teman-teman, Al-Quran itu bukan sebuah tulisan tak berarti yang dibukukan. Jauh dari itu. Dalam Al-Quran itu Allah banyak menjelaskan siapa dirinya, apa hukum-hukumnya, apa perintah dan larangannya, dan banyak kisah yang jika kita resapi maknanya meleleh hati kita. Ya, jadi Al-Quran ini petunjuk bagi kita dalam menjalankan hidup. Pesan ini Ana khususkan untuk dari Ana dan orang-orang terdekat Ana, dan umumnya untuk teman-teman semua ya. Tamam, semoga setelah ini kita bisa meningkatkan setingkat lebih tinggi lagi iman kita ya, amin. Atau bahkan lebih ya. Tamam, selanjutnya dalam memanajemen waktu yang baik adalah jangan pernah tinggalkan zikir pagi petang. Sesibuk apapun, zikir pagi petang itu tameng dari godaan syaitan yang terkutuk dan perisai bagi kita dari orang-orang yang berniat jahat dengan kita. Karena tidak dapat dipungkiri sebaik apapun kita akan tetap ada orang yang hasad. Nauzubillah ya. Ana jika sangat sibuk banget nih misalkan ya, biasanya Ana setel pakai zikir ya, setel zikirnya ini pakai HP gitu. Kemudian Ana ikuti zikir itu sembari mengerjakan tugas yang sedang Ana kerjakan, misalkan sambil masak, sambil nyuapin anak, sambil beres-beres, seperti itu. Sempatkan teman-teman, semalas apapun. Ya, tamam, barakallahu fikum. Zikir setelah sholat pun usahakan jangan pernah ditinggalkan ya, jangan terburu-buru kecuali ada uzur syar'i. Jadi itu 3 kunci utama dalam memanajemen waktu insya Allah. Jika kita bisa konsisten, dalam itu semua, insya Allah waktu kita ini akan terasa sangat longgar. Tamam, insya Allah, Allah akan memberkahi waktu kita, insya Allah ya. Nah, selanjutnya, mari kita bahas perkara lakukan sisanya. Nah, apa aja yang dimaksudkan dengan lakukan sisanya? Nah, next slide dulu ya. Nah, ini dia. Hmm. Tamam, seperti tema kita pada pagi hari ini, pertama yang akan kita bahas adalah yang dimaksud dengan lakukan sisanya itu adalah pertama pekerjaan rumah tangga, yang kedua bekerja, yang ketiga kuliah dan murojaah ya. Meskipun murojaah ini adalah sangat penting banget gitu ya, ini diutamakan ya. Teman-teman, meskipun ini semua penting, ini merupakan kewajiban juga, tapi kita dahulukan yang terpenting dari yang penting, ya. Kita dahulukan yang terpenting dari yang penting. Yang terpenting adalah yang 3 tadi itu. Kemudian setelah selesai itu silahkan teman-teman lakukan apapun yang mau teman-teman lakukan. Pertama kita akan bahas tentang pekerjaan rumah tangga yang katanya ini pekerjaannya tuh nggak pernah ada habisnya. Nah, sahih. Anakpun merasakan ya, orang yang sudah menikah ataupun belum menikah, punya anak ataupun belum punya anak, akan selalu diiringi pekerjaan rumah tangga ya, diiringi dengan pekerjaan rumah tangga yang menumpuk ya. Kecuali mereka yang memiliki fasilitas ART dan semisalnya. Dalam pekerjaan rumah tangga,
anak nih, hal pertama yang Ana lakukan adalah menyingkirkan main distraction. It's a mobile phone, exactly. Ya, bener banget HP. Jadi HP itu kecil, tapi anehnya bisa menghancurkan sesuatu yang besar. Nauzubillah. Biasanya, Ana simpan di laci dan di silent. Jadi setiap Anda berencana melakukan aktivitas rumah tangga, Anda akan singkirkan ini dulu ya, Anda silent dulu. Karena seperti dalam ilmu psikologi ada yang namanya behaviorisme gitu ya. Ngomong-ngomong soal HP, ada keadaan ya dari behaviorisme ini tentang HP gitu, behaviorisme dari HP ini adalah ada keadaan di mana ketika otak kita ini sudah mulai membiasakan diri jika kita mendengar bunyi ting gitu ya, bunyi HP gitu, maka otak kita ini akan secara otomatis menangkap sinyal aku harus pegang HP. Betul ya? Nah, maka dari itu ketika kita melakukan tugas negara, silent dulu HP-nya. Udah paling top itu insya Allah ya. Bahkan ketika HP di-silent pun, otak kita afwan, masih terngiang-ngiang akan HP. Betul apa betul, teman-teman? Nah, next ya, kita ada di poin kedua untuk, pekerjaan rumah tangga ini. Betul ya, masya Allah, iya memang betul. Karena Ana juga pernah di posisi itu dan mudah-mudahan tidak pernah kembali ke posisi itu ya. Next, di poin kedua, dalam melakukan aktivitas rumah tangga yang kadang masih tidak bisa diprediksi, Ana membuat jadwal, teman-teman. Jadwalnya teman-teman bisa lihat di Telegram, meskipun jadwal Ana ini selalu berubah gitu ya, karena mengkondisikan juga ya, ada rutinitas apa nih yang baru, jadi kita harus menyesuaikan gitu ya. Oke, jadi Ana membuat jadwal, karena dengan jadwal semua lebih terukur. Misal ya, kalau Ana nih, masak dan beres-beres dapur itu jam 6 sampai jam 7.30 karena suami Ana ini berangkat kerja jam 8 ya. Dan ini kalau belum sempat zikir pagi nih misalkan ya, karena sekarang kan subuhnya juga jam 5 ya kalau di Bogor ini ya, jam 5 kurang 15 gitu. Silahkan teman-teman sambil zikir pagi. Yang sudah hafal silahkan dibaca, zikirnya sambil melalui hafalan maksudnya ya, melalui hafalan. Dan yang belum hafal silahkan mendengarkan rekaman zikir pagi gitu ya. Sambil kita berzikir tapi ya jangan cuma di-setel tapi kitanya, fokusnya hilang gitu. Tamam? Jadi kalau sudah zikir pagi nih, kalau Ana biasanya kalau sudah zikir paginya sudah dibaca gitu, dan ketika masak ini, biasanya Ana nih kalau di rumah sendiri, di rumah sendiri gitu ya, di rumah mertua gitu, di rumah orang tua tuh Ana paling nggak bisa nih kuping Ana dan mata Ana ini nganggur lama-lama gitu. Ana biasanya kalau sudah zikir pagi nih, Ana akan dengar kajian parenting ya, yang Ana suka nih kajian parenting misalkan gitu ya. Terus Ana juga dengar murotal surah yang akan Ana hafal minimal 3 kali atau murotal apapun gitu ya, untuk murojaah misalkan, atau apapun itu. Bahkan kalau kerjaan dapur sedikit longgar, Ana ini biasanya baca buku teman-teman ya, karena dapur Ana ke ruang tamu ini deket banget gitu ya. Jadi sambil masak bolak-balik gitu. Tamam? Ana biasanya ketika masak nih sambil nyuci peralatan dapur kan ya yang kotor, terus kemudian Ana nyuci baju juga karena alhamdulillah sekarang ini kita dimudahkan ada mesin cuci. Jadi begitu masakan matang, dapur bersih, baju juga siap dijemur. Insya Allah gitu ya, alhamdulillah. Tamam, di poin ketiga ada, berbagi pekerjaan dengan anggota keluarga lain. Alhamdulillah, Ana ini tinggal di rumah sederhana yang sangat nyaman bersama suami dan anak Ana, Hafsah, ya. Tapi afwan, bukan Ana niat mempromosikan suami Ana ya, naudzubillah. Tapi dalam hal pekerjaan rumah tangga, suami Ana ini Masya Allah sangat membantu. Biasanya beliau yang beresin kamar nih, beliau beresin kamar meskipun gitu ya, beresin kamar tuh yang penting bantalnya numpuk, spraynya nggak ditarik gitu. Jadi, ya tapi alhamdulillah ya, jangan dikomplain, nanti kalau dikomplain malah nggak mau beresin lagi. Biasanya beliau yang beresin kamar, beresin ruang tengah, halaman gitu ya, kalau ada kotor-kotor beliau yang nyapu ngepel gitu, kadang-kadang juga beliau yang angkat dan jemur pakaian, alhamdulillah. Hafsah kecil pun sama, biasanya kami libatkan dalam pekerjaan kami, meskipun lebih banyak mainnya, tapi tetap alhamdulillah gitu ya. Tamam? Di poin keempat ada multitasking. Ini rata-rata ibu-ibu pasti gini ya, Masya Allah nggak perlu Anda jelasin lagi deh yang ini ya. Kita lanjut aja ke poin kelima. Multitasking itu ya tadi udah kita bahas di poin sebelumnya ya.
Di poin kelima, berani mengatakan tidak gitu ya. Jadi ketika sedang nanggung beres-beres, kemudian ada orang yang nyamper untuk sekedar ngobrol-ngobrol yang nggak urgent gitu, say no aja. Tapi zaman sekarang kayaknya nggak ada ya yang nyamper-nyamper kayak gitu. Kalaupun ada jarang banget. Paling ya itu nyampernya online lewat WA, lewat IG. Makanya HP diamankan ini udah, masya Allah nih, insya Allah udah paling top ini ya. Tamam, selanjutnya, kerjakan pekerjaan rumah ini secara fleksibel. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah membuat jadwal ya teman-teman, terus kita harus saklek gitu. Jam 1 sampai jam 24 itu kita harus ngikutin jadwal itu. Enggak gitu juga ya. Misal nih tiba-tiba ada pagi-pagi kita lagi masak ada kabar duka dan kita harus takziah gitu misalnya ya. Ya udah stop dulu aja masaknya. Takziah dulu. Kalau anak sakit misalkan dan nggak mau dilepas gitu, ya sudah keluar anak aja dulu, makannya beli dulu, dapurnya nanti aja gitu ya. Intinya prioritaskan dulu hal-hal yang sangat penting dari hal-hal yang penting. Tapi ingat teman-teman, ketika anak sudah sembuh, kembali ke rutinitas semula, jangan kebablasan. Biasanya ini penyakit nih, ya, kebablasan di zona nyaman gitu. Yang terakhir adalah jaga diri ya. Maksudnya di sini adalah melakukan hal-hal mubah yang membuat diri ini bahagia. Kenapa sayang? Oke, sebentar ya. Iya, oke oke. Afwan ya. Kita lanjut di poin terakhir ini jaga diri. Maksudnya di sini adalah lakukan hal-hal mubah yang membuat diri ini bahagia. Ketika kita penat dengan kerjaan rumah, oke, ketika kita penat dengan kerjaan rumah, boleh kita pause sebentar nih. Kita sedikit stretching misalnya gitu ya. Sebentar ya. Jadi aku tiduran. Apaan teman-teman ada iklannya. Abinya suruh nemenin malah ketiduran. Oke. Apa tadi? Anak stretching ya. Misalnya anak tuh stretching suka keluar gitu ke halaman, lihat-lihat tanaman-tanaman anak ini gitu ya. Setelah itu misalnya kalau lagi nggak puasa gitu ya, ngeteh sambil baca buku. Kalau anak nggak suka teh sih. Jadi anak suka baca buku aja gitu. Suka baca buku atau sekedar maskeran gitu atau apapun yang membuat diri ini relax ya. Bisa juga telepon orang tua bagi yang jauh dan biasanya di situ kita hmm, mintakan catatan rumah tangga dari nomor 1 dong. Itu ada di Telegram ya. Ada di Telegram ya Teh ya. Silakan nanti cek di Telegram. Oke, Anda lanjut dulu ya. Selanjutnya kita bisa telepon orang tua ya bagi yang jauh dan biasanya di situ kita akan lepas beban ya kalau anak nih kita akan bisa cerita tentang kelucuan si kecil misal atau sekedar minta nanya resep orek tempe misalkan gitu ya. Dan nanti itu biasanya anak akan bangkit lagi semangatnya. Tamam. Selanjutnya kita di next slide. Nah ini dia di bekerja ya. Topik kedua ini kita bekerja teman-teman ya. Alhamdulillah detik ini Ana bekerja tapi bukan pekerjaan yang berat. Ya, seperti yang teman-teman tahu ini, Ana hanya ngajar tahsin Senin sampai Ahad, kecuali Jumat teman-teman ya. Dan durasi setiap mengajar maksimal 2 jam per hari. Mungkin di luar sana banyak ya teman-teman yang bekerja 8 jam sehari atau lebih dan bahkan harus keluar rumah. Masya Allah, semoga Allah memudahkan dan menjaga Antuna dalam setiap urusan gitu ya. Dalam tanda kutip, pekerjaan yang Anda jalani saat ini, alhamdulillah terbilang simpel dan tidak membutuhkan banyak trik. Hanya butuh belajar yang lebih ekstra saja. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang pengajar, maka yang harus lebih banyak belajar adalah kita, si pengajar. Anda ulang ya, ketika kita menjadi seorang pengajar, maka yang harus lebih banyak belajar adalah si pengajar. Supaya apa? Supaya dapat menyampaikan ilmu Allah dengan ilmu. Begitu ya. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah lulus pesantren gitu ya, sekitar 10 tahun lalu kita ngajar nggak pernah upgrade ilmu. Jangan juga seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap harus upgrade ilmu. Tamam? Sebelumnya teman-teman, Ana mau menginfokan bahwa Ana ini pernah bekerja di pabrik dan bekerja kantoran beberapa tahun lalu. Buat teman-teman yang bekerja kantoran, Ana sarankan agar meja Antun ini rapi. Simpan semua alat kantor pada tempat yang seharusnya. Jangan asal tumpuk, karena tempat kerja yang rapi memberikan nuansa yang positif untuk kita. Memberikan kenyamanan, menyegarkan pandangan insya Allah ya. Ini Ana nggak tahu apakah karena sifat
karakter Ana ini perfeksionis atau gimana gitu ya, karena temen Ana ini karena Ana dulu dulu ini kan Ana customer service ya teman-teman di kantor pajak, di BUMN kantor pajak gitu. Temen Ana ini samping Ana nggak rapi orangnya, udah Ana bantu rapikan, tapi tetap aja dia kembali ke habit-nya gitu. Ana udah rapikan mejanya gitu, Ana bantu menata semua gitu ya. Terus Ana bilang, "Mbak, ini udah kurapiin jangan diacak-acak lagi ya," gitu. Ya meskipun itu meja beliau ya. "Makasih ya," gitu kata teman Ana. Nggak lama itu paling 2 hari, udah gitu ya udah, sampai laci pun susah dibuka gitu, sekedar mau ngambil pulpen aja susah dibuka lacinya, saking bejubelnya itu isi laci gitu. Padahal padahal si laci itu tuh isinya ya apa ya, ya alat-alat kantor yang seharusnya tuh kalau ditata tuh cukup itu laci gitu. Entah ya ini apakah berpengaruh atau tidak gitu ya. Nah terus kemudian teman-teman, eee, buat yang bekerja di pabrik misalkan ya, seperti Ana dulu juga pernah kerja di pabrik di bagian machining gitu di mesin, minimal jaga kebersihan area kerja kita, ya. Jaga kebersihan diri, karena mau kerja di mana pun ketika kitanya bersih, badan kita terasa ringan dibawa kerja, gitu ya. Jangan sampai nggak mandi, ini kita nggak enak banget nanti ya. Terus dalam bekerja ini ada beberapa tips manajemen waktu. Yang pertama disiplin. Jadi jangan keseringan mengulur waktu. Biasanya ada yang suka alasan gini nih, santai sajalah ya, nanti juga dikerjakan kok gitu. Maka sejatinya ketika kita seperti ini, kita sedang membuat gunungan pekerjaan dan akhirnya pekerjaan yang ringan akan terasa berat, akan terasa beban gitu. Meskipun kerjaan yang hanya dilakukan lewat HP nih, misalnya posting iklan buat teman-teman yang punya all shop gitu ya. Posting iklan pun teman-teman harus dibuat jadwal. Jangan nunggu anak tidur, nanti yang ada kitanya ikut tidur. Terus jangan juga nunggu anak diajak main sama mbahnya. Nanti yang ada kita keasikan scroll dan, scroll-nya ini nggak berkesudahan gitu, karena berpikir, "Ah, anak-anak aman kok sama mbahnya," gitu ya. Selanjutnya Bu, eee, teman-teman afwan jadi Ibu nih manggilnya. Selanjutnya teman-teman, kita buat jadwal rutin. Nah, biasanya ini yang agak sulit mengatur waktu adalah ibu-ibu yang jualan online, ya, baik barangnya ready ataupun PO. Jadi mulai sekarang ayo atur semua, tentukan jadwal ya. Insya Allah ibu-ibu yang kerja kantoran atau di perusahaan atau di luar, ini sudah tetap jadwalnya ya. Asalkan pas waktunya pulang kerja nggak mampir-mampir, nggak kebanyakan kumpul sana, kumpul sini gitu ya. Aman insya Allah, lebih mudah atur waktunya. Meskipun kerjanya 8 jam di luar gitu ya. Tapi kan kita sudah bisa memperkirakan sisa sisa dari itu tuh kita mau ngapain gitu ya. Nah, buat teman-teman all shop, mari kita bahas nih ya. Misalnya nih ya, dari Senin sampai Ahad tentukan jam kerja teman-teman. Ya, tentukan jam kerja teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang kerja di HP, kerjanya nggak pakai batas, nggak pakai aturan. Nanti kesemutan loh tangannya HP-an mulu, bener nggak nih ya? Misal nih ya, kalau suaminya libur ya, buat teman-teman yang sudah menikah, suaminya libur di hari Ahad. Teman-teman bisa tentukan jadwal Senin sampai Sabtu adalah jam kerja misalkan ya, karena suaminya libur Ahad nih gitu. Jadi Senin sampai kerja teman-teman bisa tentukan jadwal untuk bekerja gitu. Maka buat jadwal Senin sampai Sabtu ini ngiklan jam 9 pagi misalkan ya. Jadi jam 9 pagi jangan tidur. Dan kalau anak-anaknya sudah bangun, bicara baik-baik ya. Nah, sebentar ya, Ibu minta waktu 10 menit aja gitu ya. 10 menit ini maksimal ya Bu ya, jangan ditambah lagi. 10 menit ini maksimal. Apalagi kalau posting materinya udah tersedia, sebentar banget itu. Ya tinggal copy paste gitu aja kan ya. Yang lama ini scrollnya, ya kan? Nah, bilang sama anak, "Ibu mau posting jualan dulu ya, mudah-mudahan Allah kasih rezeki hari ini lewat jualan Ibu," gitu. "Kakak tunggu ya," gitu ya. "Silakan Ibu keluar sebentar, pindah tempat, biar nggak terganggu sama tingkah gemesnya anak," gitu ya. Terus kemudian tentukan juga jadwal balas-balas komentar dan balas-balas chat gitu ya. Jadi jam 13.30 misalkan. Nah, ini juga butuh konsistensi nih buat membuat jadwal keluarga ya. Silahkan cek di Telegram ya. Misalkan anak-anak ini wajib tidur siang jam 11 siang gitu ya. Dan ketika anak-anak tidur, ahsan kita pun ikut tidur karena tidur siang itu sunnah. Tubuh kita juga berhak dapat istirahat siang gitu ya. Tapi kita ketika tidur ini di waktu, di alarm gitu. Terus
Misal pasang alarm nih karena tidur dari jam 11, pasang alarm jam 12 gitu ya. Jadi begitu bangun pas azan zuhur, sholat dan balas-balas chat, ya setelah balas-balas chat, kasih waktu maksimal 15 menit buat balas-balasin chat ya. Kemudian untuk packing-packing paket nih, misalkan buat teman-teman yang emang packing sendiri. Kalau barangnya sedikit, insya Allah bisa dilakukan packing gitu ya. Nah, silahkan yang mau live bisa nyimak di YouTube. Nah, ya, jadi buat teman-teman yang barangnya sedikit, insya Allah bisa dilakukan sendiri. Tapi buat teman-teman yang punya barangnya banyak, ya, dan teman-teman ini ada uang, silahkan cari admin teman-teman ya. Jangan diforsir tubuh kitanya. Jadi jangan memaksakan diri. Efeknya nanti kemana-mana. Rumahnya berantakan, anaknya terlantarkan gitu ya. Yang harusnya perkembangannya sudah di umur 3 tahun ini sudah bisa berbicara sekian puluh kosakata jadi terhambat ya. Naudzubillah. Terus kemudian suami terabaikan ya. Nauzubillah ya. Nah, untuk packing bisa gunakan waktu jam 12.30 misalkan ya gitu kan. Setelah tadi balas-balas chat kita langsung packing-packing sampai jam 1 misalkan ya. Taruh alat packingnya ini di satu wadah biar pas packing ini sat-sat gitu. Jadi nggak ngabis-ngabisin waktu. Nah, setengah jam ini adalah durasi untuk teman-teman yang barangnya sedikit ya dan mudah di packingnya. Kalau banyak, Ana sarankan tadi buat cari admin. Teman-teman tahulah ya kapasitas dari teman-teman, silahkan disesuaikan. Nah, pick up paket ya, karena zaman sekarang ini paketnya di pick up ya. Kita nggak perlu ke sana-sana lagi ke ekspedisi ya. Pick up paket misalkan jam 5 gitu ya, jam 5 sore. Tapi kalau memang harus kirim setiap hari ya sesuaikan aja waktunya ya. Gitu. Jadi ada waktu sudah terukur ya gitu. Syukur-syukur bisa dikirim sepekan 2 kali misalnya ya. Rutin, terjadwal gitu. Lebih hemat waktu insya Allah. Dan buat mempersiapkan materi nih, buat teman-teman yang mau jualan online, siapkan materinya nih di jam 9, di jam 21.00 sampai jam 21.30. Pastikan anak-anak ini sudah tidur. Dan di jam-jam ini minta ridho suami. Minta ridhonya untuk 30 menit ke depan sibuk dengan membuat promosi, jangan diganggu dulu gitu ya. Dan jika masih ada yang ngeluh, "Aduh anak-anak Ana belum tidur jam segitu." Nah itu apa yang salah? Benahi diri kita. Itu dari kita sendiri karena membiasakan anak-anak tidurnya malam ya. Anak-anak itu jangan tidur lebih dari jam 21 ya. Terus selain jam-jam yang disebutkan tadi, Ana sebutkan tadi itu, lepaskan HP-nya. Habiskan waktunya dengan keluarga gitu ya, insya Allah kebutuhan keluarga, yang terpenuhi, kebutuhan yang terpenuhi, maka mereka akan lebih mudah diarahkan. Dan ahad ini full libur, family time gitu ya. Kalau bisa lepas HP ya lepaskan gitu ya. Karena buat ibu-ibu all shop nih, Senin sampai Sabtu HP terus insya Allah udah cukup. Nah gitu, silakan teman-teman mungkin yang punya pendapat lain boleh tulis di room chat ya. Tamam, teman-teman, Anda tahu ya, apa yang Anda katakan ini tidak mudah untuk dijalankan. Tapi percaya deh teman-teman, itu cuma di awal aja. Ketika semua sudah menjadi sebuah rutinitas, insya Allah semuanya mudah. Berdoa sama Allah, minta kemudahan, minta keberkahan waktu yang sempit sama Allah. Berdoa setiap waktu. Nggak mungkin Allah nggak kasih, apalagi di bulan Ramadan nih. Lagi mustajab-mustajabnya doa ya, kapan aja nih, sepanjang hari ini kita dikabulkan doanya ya. Asalkan sungguh-sungguh. Semangat ya buat teman-teman yang sedang berjuang. Nah, selanjutnya, ini buat teman-teman, yang bekerja, rapikan tempat kerjanya, ya sudah disinggung sebelumnya ya. Yang kerja di pasar pun silahkan ditata sedemikian rupa dagangannya. Yang jualan di Instagram, silahkan dikelola dengan baik Instagramnya. Yang jual di marketplace, silahkan dikelola dengan baik marketplace-nya. Buat pelanggan ini senyaman mungkin berbelanja ke kita. Insya Allah ini paham ya teman-teman ya. Jadi jangan lagi ada teman-teman yang asal posting gitu di IG. Ya, apalagi IG ini yang dijual adalah gambarnya ya. Jangan lagi ada yang medsosnya berantakan kalau mau jualan gitu. Silahkan beli buku-buku atau ikut-ikut webinar tentang trik jualan di media sosial ya. Jangan lagi medsos kita ini isinya curhatan melulu ya, bikin orang males nanti loh ya. Selanjutnya, selalu singkirkan distraksi ya. Penyakit ibu-ibu yang kerjanya offline nih, distraksinya adalah HP. Ya kan? Distraksi distraksi itu apa ya? Distraksi itu adalah hal-hal yang menghambat gitu, apa ya, distraksi ya, pokoknya hal-hal yang menghambatnya ini adalah HP. Distraksi ibu-ibu online shop ini adalah konten ya, berlama-lama bikin konten. Bener nggak nih ibu-ibu yang
punya kerjaan online ya. Lama-lama bikin konten, saking pengen kelihatan profesionalnya, akhirnya scroll-scroll nggak berhenti-berhenti, tahu-tahu maghrib deh. Bener nggak tuh? Ya, tamam, kita lanjut lanjut ke next topik ya. Masya Allah nih kuliah. Teman-teman yang di IOU siap-siap ya. Nih Ana akan share tips apa namanya buat kuliah online ataupun belajar di Madinah Salam misalkan gitu ya. Nah, jadi dalam belajar atau kuliah ini ada beberapa tips yang sudah Anda praktikkan sendiri bismillah taala dan ini tuh bekerja di Ana gitu ya. Oh ya, Afwan, Ana lupa di dua topik sebelumnya, jangan lupa niat lillahi ta'ala sebelum mengerjakan aktivitas rumah tangga dan bekerja ya, aktivitas rumah tangga, bekerja gitu. Ana pernah melihat salah satu ustazah, beliau ini keturunan Arab teman-teman, dan Masya Allah beliau ini ahli tafsir, bacaan Qur'annya luar biasa bagus, ilmu Al-Qur'annya bagus, tinggi, adabnya luar biasa. Beliau cantik, hidungnya mancung. Kalau untuk standar orang Indonesia ini beliau cantik banget ya. Karena keturunan Arab. Masya Allah, beliau ini cantik banget. Allahumma barik ya. Ana sampai bergumam dalam hati, Masya Allah, ini orang sempurna banget. Fisik cantik, proporsional, ilmu mumpuni. Apa ya rahasia beliau ini gitu ya. Ana bertanya dalam hati. Belum sempat Ana menanyakan, tapi Ana nih melihat cara beliau berdoa ketika akan mulai mengajar. Jadi beliau begitu menghayati ya, sampai teman-teman, beliau ini memejamkan matanya, memegang dadanya, seperti orang yang sedang sangat butuh sesuatu, meminta kepada Allah, dan seolah-olah Allah ini ada di hadapan matanya. Dari situ anak merasa puas atas rasa penasaran anak yang belum sempat ditanyakan. Karena itu, Ana lihat jawabannya dari perbuatan beliau saat meminta kepada Allah. Yang kedua, buat teman-teman psikologi Islam nih, eee, kalau sudah baca modul tentang akidah ya, ada seorang syekh, dari universitas kami, beliau ini orangnya lucu Masya Allah ya, tapi berwibawa, Masya Allah, lucu tapi berwibawa. Beliau ini mengajar akidah di jurusan psikologi Islam ya, di IOU teman-teman. Kalau teman-teman IOU ini khususnya, psikologi Islam ini sudah mengerjakan mata kuliah akidah, teman-temannya akan temukan beliau pernah berkata kayak gini, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister," gitu ya, karena pakai bahasa Inggris gitu ya. Terus beliau bilang gini nih dalam arti Indonesianya, "Saya mengucapkan salam dengan tulus kepada kalian semua." Masya Allah, itu Ana jadi teringat ustazah itu ya, dengan tulus beliau ini mendoakan kita, salam itu doa teman-teman ya. Coba kita, kalau kita gitu ya nih, mikum gitu kan, nggak assalamualaikum tapi mikum gitu. Kalaupun lengkap mengucapkan salam, tapi tidak dijiwai, padahal salam itu adalah doa ya. Doa adalah cara kita meminta kepada Allah. Belajar dari ustazah Ana yang tadi, Ana setiap mau melakukan apapun sekarang nih, Ana biasanya berdoa, sebelumnya Ana biasanya ini berdoa, yang penting baca doa gitu ya. Misalkan mau belajar bismillah gitu ya, terus Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma gitu. Udah gitu aja, yang penting baca doa gitulah ya. Tapi setelah Ana melihat ustazah Ana, setelah Ana mendengar syekh dari universitas kami ya, dosen di kampus kami, Ana berusaha meresapi doa. Setiap Ana mau belajar, Ana lakukan hal yang sama ketika ustazah Ana ini berdoa gitu ya. Ana minta sama Allah, kalau Allah yang karena Allah ini yang punya ilmu ini gitu, sekeras apapun kita belajar teman-teman, sehebat apapun syekh kita, guru kita, kalau Allah nggak kasih taufik ke kita, kita nggak akan paham. Sekalipun paham, kita akan sulit mengamalkannya gitu ya. Yang artinya, hilanglah keberkahan ilmu yang sudah susah payah kita perjuangkan, bayar mahal-mahal, waktu kita habis gitu ya. Jadi teman-teman, untuk dapat taufik itu bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah gitu ya. Masya Allah. Nah, kita masuk ya ke bab kuliah atau belajar. Sebentar ya. Nah yang pertama teman-teman silahkan ya, teman-teman ini dicatat gitu, kalau nggak dicatat juga nggak apa-apa sih, nanti ada di YouTube, tapi asalnya ilmu itu diikat dengan catatan ya. Pertama teman-teman, eliminasi hal-hal yang mengganggu, misalkan ya ada 2 nih biasanya nih, buat teman-teman yang belajar. Pertama HP ya, itu dia tadi HP. Jadi sebelum belajar, silent HP-nya, masukkan ke laci kalau Ana nih ya. Yang kedua, distraksi yang kedua biasanya adalah pikiran kita sendiri. Nah, kalau pikiran kita sendiri ini yang mengganggu kita, maka Anda biasanya ini akan menghitung, 1, 2, 3, sampai Anda mendapatkan fokus kembali.
ya. Sambil Anda tarik nafas, menghitung 1, 2, 3, setelah dapat fokusnya, hembuskan ya. Kita berdoa lagi, bismillah lagi gitu ya. Dan ini Ana kutip dari teman kita namanya Zaid Ibrahim. Nah, beliau ini Masya Allah masih muda tapi semangat belajarnya, Masya Allah, luar biasa gitu. Ana suka ini sama beliau ini. Terus selanjutnya, siapkan pulpen teman-teman. Siapkan distraction sheet ya. Jadi teman-teman ini bisa gunakan untuk mencatat hal-hal yang tiba-tiba teringat di tengah fokus belajar. Misalkan ya, kita lagi belajar nih buat teman-teman IOU atau teman-teman HSI atau Madinah Salam atau teman-teman manapun yang lagi belajar online, misalnya kita lagi belajar, tiba-tiba keinget mau WA si Fulan gitu ya. Terus keingetan juga tiba-tiba nih lagi puasa, ntar sore masak kangkung gitu. Terus tiba-tiba keingetan mau beli obat buat persediaan gitu ya. Nah, ini kita tulis aja di distraction sheet gitu ya. Kita tulis apa aja 1, 2, 3 yang jadi distraksi kita nanti kalau sudah selesai belajarnya maka kita lakukan itu semua biar kita nggak lupa gitu ya. Tadi kita mau ngapain ya gitu. Iya, boleh ambil, boleh. Iya, oke. Bentar ya, cantik ya, solehah ya. Iya, nanti kalau udah selesai sama Ami. Oke. Nelfon ya teman-teman, iklan lagi. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini yang kedua, tentukan target yang jelas. Misalkan nih ya, misalkan nih kalau Ana nih, aku akan belajar 1 jam pagi ini dengan mengerjakan 1 modul akidah. Modul itu apa ya teman-teman? Modul itu bahasan gitu ya. Modul itu bahasan gitu ya. Ini lebih ke niat ya. Nah, ketika sudah ada niat seperti ini, coba kita gunakan konsep Pomodoro, bukan Podomoro ya. Pomodoro. Pomodoro itu 25 menit belajar, 5 menit istirahat supaya nggak jenuh ya. Kita 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Jadi kalau 1 jam belajar, maka kita akan belajar 50 menit, 10 menitnya istirahat. Gitu ya. Kita nggak jenuh nanti insya Allah ya. Dan yang ketiga, terapkan aturan 4%. Maksudnya adalah konsep flow di mana mulai dengan mengerjakan yang kita anggap 4% lebih susah dari kemampuan kita saat ini gitu ya. Tapi kayaknya ini semuanya 4% lebih sulit ya teman-teman. Karena kita baru belajar gitu. Kecuali kita sudah pernah belajar. Nah, ini seperti konsep game ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah ngegame gitu ya, dan yang belum pernah jangan dicoba karena ini melalaikan. Jadi seperti konsep game, kalau kita mulai game yang terlalu mudah, maka kita akan bosan dan malas melanjutkan game gitu. Namun ketika game ini sulit, kita juga akan putus asa melanjutkan game dan ada kemungkinan untuk meninggalkan game dalam waktu yang sangat lama. Jadi buat teman-teman yang lagi kuliah online gitu atau belajar online bisa milih mau ngerjain mata kuliah yang mana dulu nih. Misalkan ya kalau teman-teman psikologi Islam mau mengerjakan mata kuliah psikologi Islam, psikologi anak dulu misalkan gitu. Terus kita akhirkan mata kuliah bahasa Inggris misal gitu ya karena kita orang Indonesia mungkin merasa kesulitan di bahasa Inggris gitu ya karena bahasa Inggris ini memerlukan fokus yang lebih misalnya. Tentu setiap orang ini berbeda ya. Gitu ya. Jadi kita kerjakan dari yang agak sulit sampai ke yang sulit banget. Mudah-mudahan sih nggak sulit banget ya teman-teman. Nah, terus teman-teman, yang keempat adalah charging station ya. Charging station ini maksudnya adalah yang pertama, pastikan mental kita ini prima untuk belajar ya. Sehat belum tentu prima, tapi kalau prima insya Allah sudah sehat gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngantuk, jangan paksain belajar, istirahat dulu. Terus kemudian atur meja belajar sedemikian rupa, serapih mungkin sesuai selera kita agar kita belajarnya ini senang, menyenangkan, nyaman gitu ya. Terus perlu dicatat yang ketiga adalah jangan belajar di tempat tidur. Karena konsep behaviorisme tadi teman-teman ya, tubuh kita ini udah tahu ketika kita belajar di tempat tidur, maka lama-kelamaan tubuh kita ini akan tersetting dengan sendirinya untuk tidur dibanding belajar gitu ya. Karena kita sudah tahu ketika kita akan tidur kita perginya ke kasur gitu. Wallahu a'lam ya. Tamam, kita lanjut di tips kelima, terapkan mindset tanggung dikit lagi ya. Ketika sudah di tengah jalan dalam belajar, namun rasa malas menghinggapi, terapkan mindset tanggung dikit lagi. Insya Allah sugesti mental ini dapat menambah standar waktu belajar. Kemudian yang terakhir adalah berekspektasi.
Nggak perlu berekspektasi terlalu tinggi dalam belajar, cukup bermindset aja, aku harus hadir dan belajar setiap hari. Ya, mindsetnya, ekspektasinya, aku harus hadir dan belajar setiap hari. Soal durasi waktu, afwan, jam terbang yang menentukan, insya Allah ya. Satu lagi konsisten. Nah, teman-teman, buat teman-teman IOU, Ana ini akan share tips mengerjakan modul buat teman-teman yang lagi belajar online, karena sekarang belajarnya Ana di IOU ya. Bentar. Gimana ini caranya? Aduh. Nah, teman-teman ya. Nah, nih di IOU ini punya Ana ya. Nah, ini adalah web IOU teman-teman. Ana nggak niat promosi, tapi kalau teman-teman mau kuliah di sini, Masya Allah silahkan. Di sini ini tempat kuliah yang syar'i dan sesuai sunnah insya Allah ya. Nah, kalau Ana nih teman-teman IOU khususnya ya. Jadi ini Ana juga pernah belajar di HSI tentang silsilah ilmiah. Ini Ana sudah lakukan hal yang sama. Jadi Ana ini memaksakan diri, menargetkan diri, ya kalau badan Ana sehat gitu ya, tadi balik lagi ke mental prima, Ana akan mengerjakan 2 modul per hari itu minimal, dan Ana memberi 1 hari libur gitu ya, sama kayak tadi kerja online shop itu. Jadi gini teman-teman, nah nah misalkan ini ya teman-teman, nah ini, eee, apa ini, akidah ya, studi Islam. Oke, nah di studi Islam ini teman-teman, ini Ana udah kerjakan beberapa 10 atau berapa ya, udah lupa. Ya. Nah, ini di sini teman-teman buat teman-teman psikologi Islam, ya, teman-teman psikologi Islam. Jadi gini, eee, di sini di kuliah 1 ini modul kita ya, ini modul 1 sebutlah ini modul 1 ya, ini modul 2 dan seterusnya. Karena di semester pertama ini kita ada, di awal ini kita ada 15 modul, nanti di selanjutnya ada 15 modul lagi gitu ya. Nah ini, teman-teman yang belajarnya melalui, apa ya, audio gitu, melalui audio, silakan teman-teman boleh lihat, audio dan visual, silakan teman-teman lihat, video-video ini. Tapi karena anak ini bukan tipe pembelajar yang suka melihat gitu, Ana nggak suka lihat-lihat video YouTube yang ada gambarnya gitu, Ana nggak suka. Ana lebih suka audio dan, membaca gitu, visual Ana ini membaca gitu ya, bukan bukan melihat gambar gitu ya. Jadi Ana ini biasanya akan klik transkrip video ini, Ana klik, Ana save, terus Ana presentasi kuliah juga Ana klik, tapi ini Ana nggak akan buka ya teman-teman ya. Ini akan klik transkripnya, dan ini kan pakai MacBook ya. Karena kalau pakai MacBook ini Ana nggak ngerti nih. Ana biasanya pakai Acer. Jadi Ana biasanya klik transkrip videonya, nanti dia akan muncul misalkan modul 1 gitu ya. Nah ini bentuknya masih apa ya? Ini masih kalau ini maksudnya kalau misalnya ini masih dalam bentuk file Word, silakan teman-teman ubah dulu ke bentuk PDF. Nah, nanti kalau sudah ada, di bentuk PDF gitu ya, ini enggak ada yang lain ya, apa ya, misalkan. Nah, ini misalkan nanti sudah dibentuk PDF gitu ya, nanti kan, eee, di situ itu ada yang namanya, nah, misalkan besarkan dulu ya. Ini nggak ngerti nih kalau MacBook ini apakah ini nggak ada ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di file biasa, di file biasa, di laptop biasa, di Acer gitu yang Ana pakai ini di Acer, itu di sini ada fitur, eee, read aloud gitu ya, membaca gitu. Nah, ini Ana suka banget didengerin, Ana biasanya akan puter suaranya sambil Ana lihat ini, tulisannya gitu ya. Terus, Ana dengarkan suaranya, suaranya adalah suara robot dari laptop ya, suara robot dari laptop, dan awal-awal Ana ini pakai kecepatan yang sedang gitu ya, pakai kecepatan yang sangat pelan gitu, karena Ana belum mengerti bahasa robot ini. Terus, jadi kayak orang Google gitu loh kalau ngomong, kalau kita belok kanan 3 meter kayak gitu-gitu loh. Nah itu suaranya seperti itu teman-teman. Nah ini, kalau di Acer ini ada fitur read aloud, silahkan teman-teman cari. Kalau teman-teman belajarnya sama seperti Ana, lewat audio dan visual tulisan, silahkan teman-teman read aloud, terus mata kita nih fokus ke tulisan ya, kayak Ana tadi gitu, fokus ke tulisan sini modul 1. Nah nanti dia akan membacakan. Ini benar-benar harus dilihat ya teman-teman. Nah terus kemudian setelah itu, tadi
sudah selesai misalkan gitu ya, satu bahasan modul ini, Ana akan klik presentasi kuliah dan isinya sama aja, cuma dia lebih dikepresentasikan seperti yang Ana presentasi ini seperti ini gitu. Dan ini adalah penjelasannya. Ini transkrip ini teman-teman psikologi Islam, ini adalah apa yang diucapkan oleh syekh gitu ya. Apa yang diucapkan oleh syekh ini ditulis dalam bentuk tulisan seperti ini ya, dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, setelah selesai, jadi tulisan ini dengan apa yang dikatakan di video ini, teman-teman, ini nggak ada bedanya, ya. Jadi nggak ada bedanya. Syekhnya ngomong apa, eee, terus tulisannya tulisannya pun sesuai gitu ya. Terus kemudian, teman-teman, silahkan setelah selesai membaca itu, klik presentasi kuliah, di-download. Nah, tadi harus ke bentuk PDF ya, karena kalau nggak PDF tuh Ana udah coba, dia nggak bisa read aloud ya. Kalau Ana baca sendiri juga Ana capek, karena Ana ini harus, eee, mendengar suara gitu. Kalau Ana yang baca sendiri, mulut Ana capek, nanti Ana lama-lama ngantuk gitu ya. Jadi presentasi kuliah dibaca, kalau sudah selesai, kita kerjakan kuliahnya, sudah dikerjakan, insya Allah teman-teman akan mendapatkan hasil yang memuaskan, insya Allah. Teman-teman, tapi kuncinya tadi ya, berdoa, minta sama Allah, ikhlas, ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Ya Allah, fahamkan fahamkan, kayak gitu ya. Gitu teman-teman, oke. Terus setelah Ana seperti ini ya, ini Ana biasanya klik reviewnya. Nah, klik review ini ada soal, kan biasanya kuisnya itu 1 sampai dengan 5 ya, setiap kuliah ini, setiap modul ini kuisnya 5. Nah, dari kuis 5 ini Ana copy semua teman-teman ya. Buat belajar Ana copy, Ana save di, eee, di apa sih namanya, apa ya, di file gitu loh teman-teman, di file manager gitu, di di dokumen misalkan gitu ya. Nah, Ana beri nama apa gitu, ini mata kuliahnya gitu ya. Terus kalau misalnya ada jawaban yang salah, Ana langsung cari jawabannya seketika itu. Jawabannya Ana cari di presentasi kuliah atau di transkrip video kayak gitu, Ana langsung benarkan. Misalkan nomor 1 Ana salah gitu, Ana langsung betulkan hari itu juga. Terus Ana biasanya nanti, soal-soal yang Ana copy itu Ana rapihkan, jawaban-jawabannya nih Ana highlight pakai warna kuning atau warna kuning misalkan yang betul semua, sudah betul memang Ana jawabnya, tapi bagi yang Ana masih ragu, Ana akan warnai hijau. Jadi nanti ketika Ana mereview lagi, yang hijau ini Ana harus cari lagi nih, apa ya gitu, atau Ana nanti tanyakan ke dosen pembimbing ketika Zoom, kayak gitu teman-teman. Nah, itu fungsinya adalah ketika kita nanti mau ujian teman-teman, ketika kita mau ujian nih nanti kita nggak perlu belajar lewat web lagi. Kan suka ada ya kalau mau ujian tuh ada aja web error, apa segala macem gitu ya. Nah, jadi Ana jaga-jaga, Ana udah punya file belajar, Ana save di file gitu dan Ana punya arsipnya gitu ya teman-teman. Dan ini akan Ana save sampai mungkin selesai kuliah nanti gitu, dan ini akan bermanfaat insya Allah. Silakan teman-teman, kalau mau melakukan hal yang sama seperti anak, silahkan gitu. Terus ketika ada tugas teman-teman, ketika ada tugas dari dosen gitu ya, misalkan, pertemuan ini buat, resume apa gitu ya, misalkan resume pertemuan kali ini, itu Ana seketika itu juga ketika sudah tutup, Zoom-nya, Ana langsung buat. Meskipun dikirimkan tanggal, 27 ya gitu, sekarang kan tanggal 23 nih, kirimkan tanggal 27 nanti insya Allah akan diupdate gitu, untuk apa namanya, linknya, nanti akan dikirimkan linknya tanggal 27 untuk mengupload si resume ini gitu teman-teman ya. Nah nanti Ana bikin dulu, Ana simpan di file ya, tadi di file misalkan, studi Islam gitu, ini yang pertama Ana di studi Islam itu ada namanya pilihan ganda gitu, terus nanti juga di sini kan teman-teman ada esai ya, ada esai buat latihan nanti kita ujian. Nah, ini ada latihan cuma ini belum diupdate, belum belum keluar. Nah, terus nanti ada latihan, terus yang ketiga ada tugas-tugas gitu, terus nanti ada tugas yang apa gitu, kayak gitu ya. Pokoknya teman-teman bisalah disesuaikan dengan kondisi teman-teman sendiri pahamnya seperti apa. Terus kalau sudah seperti itu teman-teman, Ana ini biasanya tulis di HP, di WhatsApp Ana kirim ke diri Ana sendiri. Ya, karena HP ini dibawa ke mana-mana ya, beda sama laptop. Jadi Ana ini tulis di HP, ada 6 mata kuliah yang kita jalani sekarang teman-teman ya. Ana tulis di HP dan kirim ke diri Ana sendiri, mata kuliah
Misalkan semua nih dari 6 mata kuliah Ana tulis, misalkan nih psikologi anak, Ana sudah mengerjakan sampai modul 12 gitu ya. Psikologi anak Ana sudah mengerjakan modul 12. Psikologi Islam Ana sudah mengerjakan semua modul plus esai yang di apa? Bukan esai apa tadi? Latihan tadi untuk ujian tuh Ana sudah kerjakan. Itu ada sekitar 130 berapa soal gitu tuh Ana baru kerjakan 68 soal gitu. Anda tulis itu. Jadi anak ada tulisan batas mengerjakan modul di 1 sampai dengan 6 mata kuliah 1 sampai 6. Terus kemudian untuk tugas Anda bikin lagi di bawahnya itu jadi Anda nggak satukan. Tugas itu misalkan kayak kemarin ya, teman-teman kita kemarin ada Zoom bahasa Inggris dan dosen kita ini minta resume paper gitu ya. Terus ini Anda sudah kerjakan, terus ini adalah anak kasih tanggal juga. Jadi ini adalah resume paper tanggal 17 bulan 3 2023. Anak checklist, tapi Anda tulis lagi belum diupload gitu. Terus kemudian kemarin psikologi anak dikasih tugas membuat 5 hadis tentang anak gitu ya. Ini Anda kasih tanggalnya 20 3 2003. Sudah Anda checklist tapi belum diupload. Nah, nanti kalau sudah diupload kita perbaharui lagi gitu teman-teman ya. Oke. Mungkin segitu ya. Nanti teman-teman yang mau nanya lagi boleh ya. Terus Anda lanjut aja ya. Nah, ini penting banget nih. Tadi ya, kita harus ikhlas ya, minta kemudahan sama Allah untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Tamam, kita alhamdulillah masuk ke topik terakhir ini. Nah, ini murojaah teman-teman. Kita akan masuk ke topik murojaah. Kita ke sini dulu, oke? Oke, nah ini tips murojaah ini teman-teman dicatat ya. Gini nih, ya teman-teman, tipsnya ini sama dengan hal-hal sebelumnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, oh ya sebentar teman-teman, kita ini orang muslim, setidaknya kita harus punya hafalan minimal 1 juz ya. Tapi ekspektasi kita jangan terlalu rendah sih, 30 juz aja. Allah mengabulkan kok asalkan kita sungguh-sungguh gitu ya. Ana ini dulu bilang gini sama Ustazah Ana, "Ustazah, doain ya, mudah-mudahan anak ini bisa hafal 5 juz, setidaknya 5 juz dalam seumur hidup anak." Nanggung amat gitu, emang ya Allah nggak suka diminta? Mintalah sama Allah, nggak apa-apa. Minta sama Allah tuh muluk-muluk, jangan jangan seperti kebanyakan quotes, katanya kalau kebanyakan quotes itu kan bilang gini, "Aku nggak minta muluk-muluk ya Allah, cukuplah aku minta suami yang baik dan soleh," katanya gitu. Minta aja muluk-muluk, Allah suka kok diminta gitu ya. Semakin kita banyak meminta, semakin sayang Allah sama kita gitu teman-teman, oke? Nah, ini untuk mempersingkat waktu ya teman-teman ya, selain bicara Ana yang terlalu cepat nih mohon dimaafkan, semoga dimengerti. Poin 1, 2, dan 3 Ana nggak akan bahas lagi karena insya Allah intinya sama, tinggal diterapkan hal ini ke dalam kegiatan menghafal Al-Quran. Nah, Ana akan bahas poin keempat aja, Masya Allah. Ada yang tahu nggak apa hubungannya menghafal Al-Quran dengan zikir pagi petang ini? Teman-teman boleh dong chat, masih pada bangun nggak ya? Hubungannya zikir pagi petang dengan menghafal Al-Quran ini apa ya? Teman-teman masih on kah? Masih, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, Habibti. Jadi gini sayangku ya, eh ternyata Ana pernah baca satu kisah ini, tapi Ana lupa nyari lagi kisahnya, Ana lupa di mana nih ya. Ana tadi malam cari-cari nggak ada. Tadi malam apa tadi pagi gitu, Ana cari-cari nggak ada. Iya tadi malam bener. Jadi ada seorang pemuda yang punya hafalan mutkin, kemudian dia menyetorkan hafalannya kepada syekh, ya. Dan setelah selesai setoran kepada syekh, Ana nggak ingat apa nggak kalau nggak salah ingat gitu ya maksudnya si pemuda ini diberi hadiah sama syekh. Tapi setelah itu pemuda ini lupa tentang hafalannya teman-teman. Akhirnya syekh ini menanyakan kepada seorang peruqyah atau siapa gitu, Anda lupa ya. Kemudian syekh ini menanyakan, kenapa? Oh iya boleh, terima kasih. Iya boleh. Iya ya oke. Salim dulu. Iya, barakallahu fikum. Sana. Peluk dulu. Oke, terima kasih. Maaf ya. Masukkan lagi ya. Nah, kita kita lanjut ya. Nah, jadi si kisah dari dadah, masalah mas cantik. Nah, terus si pemuda ini lupa kan hafalannya gitu. Nah, terus Syekh ini bertanya kepada seorang peruqyah gitu atau siapa gitu ya. Nah, kemudian Syekh ini menanyakan, apa yang terjadi dengan pemuda ini? Apakah pemuda ini kena ain atau apa gitu ya? Karena dia nih tadinya mutkin, tiba-tiba dia lupa hafalannya dan peruqyah ini menjawab, "Tidak wahai Syekh.
Dia bukan terkena ain, tapi dia lalai zikir pagi petang, naudzubillah. Makanya ini, aduh, ana udah capek-capek gitu ya ngafalin ngafalin ayat-ayat yang awalnya susah dan sekarang Allah mudahkan, ini aduh ya Allah. Jadi kita harus, apa namanya teman-teman, harus menjaga itu. Ya, selain dengan murojaah, kita juga harus menjaga zikir pagi petang kita. Nah, di sini teman-teman nanti ana akan bagikan linknya. Ini Anda bisa diklik ya. Di sini bisa diklik teman-teman. Nanti langsung diarahkan ke link Tikror ya. Ini ana dikasih sama Hafsah, ini kan hafalan ya sama Syekhah ya, sama Syekhah dari Mesir. Nah, ini ada link Tikror gitu ya. Ini kita bisa terapkan untuk diri kita sendiri, ini Ana juga terapkan untuk Hafsah, Masya Allah. Tingkat mutkinnya itu lebih tinggi daripada Ana nggak pakai ini, alhamdulillah. Meskipun belum mutkin banget ya, tapi ini alhamdulillah sangat membantu. Ini langsung Ana klik aja ya. Jadi ketika nanti teman-teman klik ini akan diarahkan ke sini. Nah, ini bahasa Arab semua, teman-teman. Tapi teman-teman jangan bingung, jangan khawatir. Nah, ini Ana Ustazah Syekhah ini bilangnya tikror, tapi ternyata ini takror ya gitu ya. Sama aja lah mungkin ya. Mungkin artinya sama orang Arab yang hanya ngerti ya gitu. Nah, jadi ini lihifdzil Qur'an wa itqanah ya. Ini untuk menghafal dan menguasai Al-Qur'an gitu artinya ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini teman-teman nggak perlu pedulikan, aduh ini Arab semua, nggak ngerti aku gitu ya. Tadi udah ada penjelasannya semua nih. Nah, ini dia. Ini as-sama berarti mendengar, at-tafsir membaca tafsirnya, atas deal ini merekam, takror ini bacanya takror atau tikror ya, tapi saya bacanya tikror. Tapi secara bahasa ini kalau anak yang anak paham ini takror. Artinya ini mengulang mengulang ya. Terus Arabiyat ini penggabungan gitu, cuma cara menghubungkan dari surah satu ke surat berikutnya. Terus ini murojaah. Terus, nah ini misalkan ini di halaman satu nih pasti pakai bahasa Arab semua ya teman-teman. Nah ini teman-teman yang pernah anak kasih ini nih pada bingung, anak bingung kok Arab semua gitu. Teman-teman jangan bingung, lihat nih ke kolom kedua, ke halaman 2 maksud anak ya. Nah di sini nih ada, kalau bingung nih, oh ya udahlah lihat ini aja gitu gambarnya, ini kan pasti teman-teman paham ya. Nah, anak akan jelaskan di sini misalkan ya, ini dulu nih. Ini ketika Anda dikasih ini, Masya Allah senang banget. Ini eh, target menghafal Al-Quran yang sudah dijalankan sama syekh-syekh ya, yang penghafal Al-Quran, Masya Allah hafalannya mungkin luar biasa. Dan ini dibagi ke kita secara cuma-cuma ya teman-teman. Jadi dalam 314 berapa hari? Dalam waktu 350 hari mereka ini memutkinkan hafalannya ya dengan izin Allah ya. Gitu teman-teman. Jadi anak-anak akan bahas sebentar ya di halaman pertama. Ini Hafsah pakai ini teman-teman. Nah, ini al-yaum ini artinya hari ya, ini hari pertama. Misalkan ini untuk sampai An-Naba, untuk sampai juz 30 kalau kita menghafalkan dari depan dari belakang, teman-teman, kita dimulai dengan Anas sampai Al-Kafirun satu lembar ya. Jadi kalau kita lihat Anas sebelah kiri, Al-Kafirun sebelah kanan. Nah, kalau dijadikan satu lembar kan dia jadi satu lembar gitu ya. Nah, dalam menghafal sampai An-Naba, ini kita hanya membutuhkan waktu 12 hari, asalkan itu tadi yang udah disebutkan ya. Yang disebutkan di sini adalah niatnya juga ya, terutama tadi niat udah niat doa itu udah disinggung di awal. Nah, ini eliminasi distraksi, target yang jelas, charging station, terus rutinkan zikir pagi petang, terus kita bantu dengan ini. Di hari pertama gitu ya, ini eh Tikrol al-Ams ini pengulangan kemarin ya. Jadi di hari pertama ini belum ada pengulangan. Ya di kolom ini ada rokmul makto. Rokmul makto iya betul. Rokmul makto ini adalah bagian ke gitu ya. Maksudnya ini mungkin eh ya bagian ke satu, bagian kedua kayak gitu. Nah, terus ini ada surahnya nih, ada surahnya nih. Ini yang harus kita hafalkan di hari pertama nih ya. Hari pertama ini anak sampai Al-Kafirun, gitu ya. Jangan mentang-mentang kita ini udah mungkin banget gitu ya. Kita mengabaikan ini. Kalau anak enggak, anak tetap ulang dari anak Al-Kafirun. Ini Rokmul Wajhi ini adalah halaman ya. Halamannya kalau kita lihat di mushaf ini halaman 603 sampai 604 satu lembar ya. Terus Rokmul Ayah ini ayatnya. As-sama itu tadi ya, kita lihat di sini nih mendengarkan. Nanti teman-teman silahkan cek lagi. Terus at-tafsir ini tafsir, atas jil ini merekam. Jadi di as-sami'nya ini, ya as-sama'nya ini, afwan, as-sama'nya ini, silahkan teman-teman mendengarkan 3 kali. Murotalnya Husori gitu ya, Husori atau Aiman Rusdi Suaid ya, Syekh Aiman Rusdi Suaid.
dan didengarkan, dan Ana biasanya sambil mendengarkan sambil ikut membaca. Jadi Ana benar-benar masukin gitu ya, masukin ini dari sini, setelah ini urutannya adalah ini kalimatnya gitu. Terus kalau teman-teman bisa membaca tafsir ya silakan baca tafsir, karena tafsir ini kan tebel banget ya. Nah, kalau Ana ini diganti dengan membaca artinya gitu ya kalau untuk hari ini. Terus kemudian nanti kita rekam nih, rekam 3 kali gitu. Kalau Ana nih nggak rekam karena alhamdulillah ada suami, jadi Ana minta tolong suami buat ngecek gitu. Ana apa yang salah tadi nanti Mas tolong ditandain ya apa tadi yang salah gitu. Nanti Ana ingat-ingat, biasanya dilingkarin gitu ya. Nah, terus ini atakrornya atau tikrornya 40 kali teman-teman sehari ya. Hari pertama ulangi Ana sampai Al-Kafirun 40 kali. Pasti ada yang menganggap, "Hah, 40 kali? Ya Allah, ini lama banget 40 kali gitu ya. Sebanyak butuh selama apa gitu waktunya gitu." Teman-teman tenang aja, ini tidak seseram yang dibayangkan ya. Hanya berat kelihatan aja nih angkanya berat banget, tapi Anda biasanya bagi 4 waktu atau bahkan 5 waktu sholat gitu ya. Jadi setelah sholat atau sebelum sholat ini Anda akan eh, apa nih mengulang dulu gitu. Kalau anak itu bahkan sebelum belajar pun anak ulang 5 kali sebelum belajar gitu ya. Sebelum belajar anak ulang, anak misalkan anak sampai Al-Kafirun 5 kali. Ntar setelah belajar anak Al-Kafirun 5 kali gitu. Atau bahkan lagi karena kalau hari ini pergi ya di jalan Mas jangan ajak ngobrol ya. Mau murojaah gitu, mau mengulang kayak gitu. Ntar kalau udah selesai baru deh ngobrol. Terus ini ada namanya penggabungan. Penggabungan ini belum ada ya, belum ada yang digabungkan. Terus ini murojaah belum ada. Nah, kita langsung lihat ke hari keempat. Hari keempat, terus di pengulangan yang kemarinnya, pengulangan yang kemarinnya halaman 1 sampai 3, maksudnya halaman, bukan halaman, ya betul halaman 1, 2, 3, ini diulang lagi di hari keempat, dua ya, 1, 2, ini diulang lagi di hari keempat, terus kemudian ini bagian keempat ya. Nah, yang dihafalkan hari ini adalah Al-Bayyinah sampai Atin. Halamannya sekian. Ini nggak ada ayatnya karena langsung surat-surat pendek ya. Terus kita untuk memulainya, kita mendengarkan 3 kali dulu. Terus baca tafsirnya satu suratnya ini. Kalau sudah nanti biasanya bulat-bulatin. Terus atas jilnya, ini silakan teman-teman kalau mau rekam, kalau nggak punya partner direkam gitu. Terus 40 kali perekaman lagi, pengulangan ya. Pengulangan ini teman-teman rekam ulang afwan 40 kali. Kalau Ana biasa ini pakai dihitung pakai buku misalkan gitu Ana tulis gitu. 10 10 gitu terus atau Ana tulis apa? Ana pakai apa ini yang cara buat menghitung di apa sih namanya tuh di HP tuh ada alat hitung gitu, anak lupa. Iya di situ anak klik-klik nanti anak kalau udah selesai ya udah dapat 11 misalkan alhamdulillah gitu. Nanti anak lanjutkan lagi. Terus nah ini Arabiknya ini kita gabungkan nih halaman 1 ke halaman 2 gitu. Halaman hari jadi hari ini itu kita mengulang halaman 1 dan halaman 2 dan ini belum ada murojaah ya. Ini juga belum ada rokmul jaulah. Rokmul jaulah itu apa sih namanya? Nah, ini masih jauh ya teman-teman. Jadi kita bahas ini aja dulu ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya hafalan banyak ya Rokmul Jola ini adalah Teteh sebentar ya. Ini Rokmul Jola itu adalah pengulangan ya dari halaman 1 sampai ke 6. Jadi Al-Fajr sampai ke Anas gitu, bukan halaman. Oh iya betul halamannya. Halaman 1 sampai halaman 6. Jadi Anas sampai ke Al-Fajr atau Al-Fajr sampai ke Anas seperti itu teman-teman. Ya, mungkin itu ya teman-teman dan ini udah Ana share. Silakan teman-teman masalah jadwal, masalah link ini sudah Ana share di Telegram. Udah Ana up lagi. Buat teman-teman yang mau ngecek di Telegram yang mau tahu tips-tipsnya silahkan diklik Telegramnya nanti ya dicek ya. Nah, mungkin seperti itu saja. Ana kembalikan ke Teh Dia. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jaza. Maaf tadi bingung karena pakai dua device. Jazakallahu khairan. Jazakillahu khairan Teh Novi. Nah, sekarang kita ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, ini diperbolehkan. Ya, tapi kita lihat waktunya juga. Kalau misalkan itu kondusif, kalau misalkan waktunya sangat singkat, nanti kita batasi sampai 5 dulu aja.
Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, ini boleh eh, tulis di kolom komentar dulu ya, nanti biar dipilih gitu. Siapa tahu ntar ada pertanyaan yang sama gitu kan. Jadi boleh tulis teman-teman di kolom komentar dulu bagi yang ingin bertanya. Ya boleh silakan Teh ditulis di kolom komentar aja bagi yang ingin bertanya. Oke, ini ada dari Teh Yulaiha. Jadi pertanyaannya adalah, Afwan Teh, ada link telegramnya kah Teh? Eh, dan oh iya, untuk pengulangan surahnya yang dihafal sebelumnya berapa kali ya? Nah, ini mungkin pertanyaan pertama boleh langsung dijawab ke Teh Novi dulu. Silakan Teh Novi. Paham tadi ya? Paham tadi ya? Sebentar. Sebentar. Kalau suaranya mantul ya? Enggak Teh, bagus kok. Oh, bagus, bagus. Oke, oke, sebentar. Bentar ya. Bentar ini. Oh, tadi Alvan teh ada link Telegram kah? Ada teman-teman untuk pengulangan surah yang dihafal sebelumnya berapa kali ya? Nah, itu tadi yang asama itu. Jadi sambil mendengarkan sambil menghafal teh 3 kali ya. Misalkan mau ngafal Al-Fajr, Al-Fajrnya dibaca 3 kali gitu. Kalau misalnya untuk anak-anak, misalkan kalau Hafsah nih untuk surat misalkan ya, Hafsah ini di Al-Fajr ini bermasalah di ayat yang fa'ammal insanu sama wa amma idza mabtalahu ini kadang suka keliru nih. Ini anak ulang gitu. Jadi pokoknya teteh misalkan mau ngafalin Al-Fajr, hafalin dulu, baca dulu, baca. Ya baca sambil mendengarkan atau mendengarkan sambil baca 3 kali. Setelah itu teteh silahkan tes bacaan teteh ini dihafalkan. Biasanya nih teh kalau anak nih hafalan baru ini sampai seberapa belas pengulangan nih masih aja ada yang lupa, ada yang keliru gitu ya. Masih ada yang ketukar. Tapi bismillah taala setelah puluhan ini lumayan lancar teh. Jadi udah kayak seolah-olah tuh melihat gitu dalam di depan mata anak nih di kelopak mata nih udah ada gitu. Seperti itu teh. Ya. Ini tadi ya, Ana baca sendiri atau gimana? Tadi ya. Tadi ya kemana ya? Gitu ya teman-teman, 3 kali aja. Terus ada yang tanya, maaf untuk Podomoro kepanjangannya apa ya? Karena tadi seingat saya belum disampaikan, baru terkait waktunya aja dan terima kasih. Bukan Podomoro teteh sayang, jadi lupa. Pomodoro. Pomodoro itu nggak ada singkatannya, itu jadi kayak teknik belajar gitu. Itu entah penemu teknik belajar atau apa gitu. Tapi itu adalah teknik belajar. Jadi ha, mengerjakan 25 menit belajar 5 menit istirahat gitu ya kalau nggak salah. Bukan Podomoro ya, Podomoro mah itu dong, apa namanya, apartemen gitu. Terus nah, lanjut ya, nggak ada singkatannya ya teh ya, itu Ana lupa itu mungkin penemu si metode belajar itu. Kemudian kamu tanya bagaimana jika head, karena terkadang ketika head rutinitas saya hancur, sudah buat rutinitas juga yang baik. Pas head berupa emosi nggak stabil keadaan. Hmm. Nah ini kalau head, Ana ini mengambil pendapat kalau tentang baca Al-Quran, Ana ini mengambil pendapat yang memperbolehkan memegang mushaf Al-Quran, asalkan dia bukan mushaf murni ya. Terus untuk belajar juga. Nah ini kemarin sempat ada teman-teman yang apa namanya, yang berpendapat. Sebentar, Ana pengen batuk dulu. Yang berpendapat ketika head itu emosinya naik turun. Memang iya, memang ada penelitian ya katanya seperti itu ya, wallahu alam. Tapi katanya itu hanya mindset aja. Mindset kita karena sudah terbiasa mendengar orang kalau head itu moodnya naik turun gitu. Coba kita rubah mindsetnya. Ketika head aku baik-baik aja gitu. Meskipun pada kenyataannya ya begitu juga gitu ya, emosinya kita nggak stabil. Tapi ketika head ini anak malah justru lebih lowong waktunya karena anak nggak sholat gitu kan, anak nggak sholat. Tapi anak kalau anak ini tetap baca Al-Quran gitu. Dan anak juga kan ngajar Al-Quran. Jadi anak tetap pegang Al-Quran yang dia bukan mushaf eh, murni
Al-Quran gitu. Seperti itu teh. Jadi tetap dijalankan aja. Kalau sudah terlanjur hancur, jangan malahan down gitu. Kalau misalnya hari Senin nih, ada 5 step yang harus teteh jalankan, tapi ketika hari Senin ini karena kita emosinya nggak stabil, ada step keempat yang kita nggak jalankan. Akhirnya step kelima ini kita mogok juga gitu. Jangan. Kalau anak ini, kalau misalkan anak sudah membuat jadwal, qadarullah di step keempat anak nggak bisa jalankan, anak tetap jalankan di step kelima gitu. Jadi jangan mentang-mentang step keempat ini kita tidak apa mogok, di step kelima nih kita malah terlanjur mogok. Akhirnya apa mogok juga gitu maksudnya. Dan nanti akhirnya mogok ke hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis dan seterusnya gitu. Kalau Ana enggak, biarin aja yang ini ada mogok satu, ya yang penting yang besok nggak usah mengganggu gitu. Ini yang mogok satu ini jangan mempengaruhi hari-hari berikutnya, jadwal-jadwal berikutnya gitu. Kalau Ana gitu. Karena setiap manusia punya urusan memang. Dan qadarullah ini ada aja urusan yang mendadak gitu. Jadi Ana nih yang sudah apa yang sudah berlalu ya sudah biarkan aja berlalu gitu. Kayak gitu. Terus gitu ya, terus kemudian izin bertanya Ummu Hafsah bagaimana baiknya ketika memutar murotal atau zikir sambil mengerjakan yang lainnya. Kadang nggak fokus mendengarkan, terdistrak suara pekerjaan rumah, ada yang mengajak bicara. Nah, alhamdulillah kalau di rumah Ana nih, Ana nggak ada kalau Ana lagi dengerin zikir, itu Ana nggak ada yang ngedistract gitu ya. Kalau murotal mungkin iya, tapi kalau zikir nih nggak ada. Dan Ana ini karena tipe orang yang suka mendengar dan suka visual dan suka mendengarnya, anak itu tipe belajar seperti itu. Jadi teman-teman silakan cari dulu, tipe belajar teman-teman ini apa? Apakah kinestetik, apakah audio, apakah visual, apakah satu lagi apa ya? Ada 4 jenis belajar ya, Ana lupa. Ada 4 jenis belajar, teman-teman silakan tentukan dulu jenis belajar seperti apa. Karena belum tentu apa yang Ana jalankan, apa yang Ana lakukan, Ana ini kan mendengar dan melihat ya, harus mendengar dan melihat gitu. Tapi Anda juga bisa terbantu kalau hanya mendengar aja gitu, karena salah satu kelebihan anak ini dalam belajar bisa mendengar dengan fokus gitu ya, meskipun Anda lagi ngapa-ngapain gitu, dan Anda akan lebih fokus ketika Anda sambil melihat teksnya gitu, bukunya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa melakukan hal seperti anak, teman-teman bisanya, harus fokus, duduk, fokus gitu ya, nggak ada distraksi gitu, ya teman-teman silakan cari waktu, pinter-pinternya teman-teman harus gimana gitu. Seperti itu teman-teman. Mungkin Anak juga ada kinestetiknya ya, jadi bisa sambil ngapa-ngapain gitu. Kalau Ana nih alhamdulillah fokus, tapi kalau Teteh nggak fokus, teman-teman nggak fokus, silahkan cari cara belajar teman-teman sendiri dan terapkan itu. Kalau misalkan teman-teman belajarnya harus duduk, anteng, silahkan cari waktu yang tepat, di-manage lagi waktunya, diatur lagi waktunya begitu ya. Kalau dengar murotal alhamdulillah anak sekeluarga suka dengar ya, jadi sambil makan gitu atau anak ini sebenarnya pengen banget kalau makan tuh Hafsah suapin terus, tapi Hafsah ini sudah besar kan, jadi makannya kadang kan pengen sendiri aja gitu. Tapi kalau kita makan biasanya nih kita kalau makan pagi, sarapan gitu waktu belum bulan puasa, kita itu makan di nampan, kalau kita, kalau Ana bilang gini ke suami Ana, "Mas, hari ini Hafsah ada yang belum hafal nih, yang ini tuh masih susah banget, Ana mau ngulang ya," gitu. Ini biasanya kita style murotal dan kita nggak ngomong gitu. Tapi kalau misalnya Hafsah hari ini nggak ada kendala di hafalannya gitu ya, Hafsah ini alhamdulillah udah punya hafalan 1 juz usia 3 tahun, meskipun belum mutkin, nah kita ini lagi proses pemutkinan, nih Ana akan minta ke suami Ana, gitu. Jadi Ana nggak bisa kan kuping nih nganggur gitu. Kalau nggak murotal ya kita style kajian kayak gitu. Ini kita nih nggak bisa alhamdulillah. Kupingnya nganggur, matanya nganggur gitu. Itu ya. Karena ada yang mengajak bicara, stop dulu. Kalau Anda gitu minta tolong ya, jangan diajak bicara. Seperti anak tadi tuh kalau lagi di kendaraan, kalau apalagi di motor ya. Kalau ada suami bilang kan harus teriak-teriak, "Apa Mas? Ngomong apa Mas?" Gitu kan. Daripada kayak gitu-gitu teriak-teriak, beda ya kalau sama di mobil tuh enak ngomong kedengeran gitu. Kalau di motor kan ada angin, ada klakson gitu. Daripada teriak-teriak kayak gitu, bikin emosi, Ana bilang ke suami Ana, "Mas, jangan diajakin ngobrol ya, lagi murojaah nih," gitu, kayak gitu kalau Ana ya. Terus kemudian Teh Dewi, "Bismillah Afwan, apakah ada rekomendasi kuliah online yang sesuai sunnah buat akhwat yang baru menikah, tapi berbahasa Indonesia atau Indonesia campur Arab?" IOU sayangku, Teteh cantik, solehah. Di IOU itu kalau apa, yang Ana ambil juga pakai bahasa ya, pakai bahasa Indonesia. Cuman, syekhnya itu berbicara kalau dalam video ini pakai bahasa Inggris gitu, tapi
Ada terjemahnya, di bawah video itu ada terjemahnya gitu, ada terjemah bahasa Indonesia. Makanya anak ini karena nggak suka lihat video, ini kelamaan gitu ya, terus Anda harus baca sendiri gitu, sedangkan yang ngomongnya ini pakai bahasa Inggris kan nggak nyambung ya, ngomongnya bahasa Inggris, suaranya bahasa Inggris, tapi visual tulisannya ini, teksnya ini Indonesia. Nah, Ana nggak nyambung nih buat Ana. Jadi Ana langsung klik aja transkripnya seperti tadi. Di IOU teh, Masya Allah ya. Silahkan nanti chat Ana boleh, nanti Ana bantu buat arahkan ya. Ana nggak promosi, tapi teman-teman kalau mau cari sekolahan yang sekolahan sunnah, kuliah sunnah, Masya Allah, IOU ini tempatnya. Materinya bagus-bagus. Terus Afwan, dari Teh Syifa. Afwan, saya ingin bertanya Kak, bagaimana cara menumbuhkan minat menghafal pada anak? Karena saat ini jika anak disuruh menghafal masih suka bosan. Nah, Masya Allah ini udah Ana bahas di webinar tahun lalu ya, eh, Kak Syifa. Jadi ini kita harus menumbuhkan minatnya di diri kita dulu. Kalau misalnya anak itu kan tadi ya, paling menonjol itu di anak itu tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan, tapi anak ini bisa melakukan apa yang dia lihat, gitu ya, apa yang dia lihat. Jadi matanya itu ketika dia sudah, seperti Hafsah gitu, mata dia yang bekerja bukan kuping dia. Jadi ketika dia bayi, kita sounding, kita ngaji, kita dengar hal yang baik-baik, itu kuping dia bekerja di dalam perut kita ya. Kalau Anda pelajari ya di karena sekolah di psikologi anak, psikologi Islam dan membahas tentang anak, ketika dia masih bayi, kuping dia bekerja. Tapi ketika dia sudah lahir, maka mata dia yang bekerja. Makanya kita harus membiasakan diri, itu tadi, membaca Al-Quran setiap sholat. Jadi, mau anak ini tidur gitu ya, mau anak ini tidak tidur, syukur-syukur nggak tidur. Tapi kalau tidur pun Allah kan Maha tahu gitu ya. Jadi, jangan mentang-mentang gini, anak ini kan matanya yang bekerja ya, ketika seusia segini, maka aku akan eh, ngaji kalau dia lagi ngelihat aja gitu. Enggak, teman-teman. Jadi, anak ini tidur, nggak tidur, syukur-syukur nggak tidur, kita tetap ngaji karena Allah yang akan melihat usaha kita. Nanti Allah yang bekerja, biarkan aja Allah yang bekerja. Kita nggak usah ikut campur gitu ya. Tugas kita hanya mencontohkan, ini loh, eh Hafsah kan manggilnya Ami ya, ini loh Ami, Ami ini ngaji gitu ya. Anak nih selalu niatkan ya Allah, karena anak nih pengulangan 40 kali gitu dalam sehari surah ini gitu. Terus Anda juga kalau membaca dalam salat ini jahar karena salatnya di rumah kan, Anda selalu baca jahar. Alhamdulillah Hafsah ini teman-teman udah hafal bacaan salat ketika umur berapa ya? 3 tahun berapa bulan gitu. Ya, itu teman-teman kalau mau tahu bukunya, Ana udah bikinkan e-book, teman-teman bisa klik di Telegram. Jadi apa yang anak ingin ajarkan ke Hafsah daripada Ana nunggu-nunggu buku yang akan rilis, yang entah kapan rilisnya dan siapa yang menjual, Ana biasanya bikin e-book sendiri buat Hafsah gitu ya. Kayak bacaan sholat buat mempermudah Hafsah, Ana bikin e-booknya. Nah, itu kembali lagi ke tadi, kita membiasakan diri dulu. Ana dan suami ini rutin setiap hari, alhamdulillah insya Allah nih kayaknya mudah-mudahan nggak pernah bolong baca Al-Quran. Ya, baik keadaan anak terjaga ataupun tidak terjaga. Dan anak akan meniru kita. Terus untuk menghafalnya, oh boleh, boleh, boleh. Habis di bayi. Sana. Iya. Ya, oke. Oke, boleh, boleh. Ntar ya, Ami dikit lagi kok. Oke, teman-teman. Jadi, menghafalnya itu pertama Hafsah ini hafalan dari umur ketika dia masih kecil banget itu Ana sounding aja terus teman-teman ya. Ana sounding, sounding itu Ana baca tiap hari. Tanpa Ana dulu tuh Ana nggak pernah berpikiran Hafsahnya akan hafal Al-Quran secepat ini gitu, akan hafal ayat-ayat secepat ini. Ana hanya baca zikir pagi petang waktu itu sama surat-surat ketika Ana sholat aja, Ana jaharkan kan, Ana keraskan suara Ana. Ana aja, Masya Allah, kok Hafsah hafal zikir pagi petang ya? Kok Hafsah hafal Al-Fatihah ya gitu. Terus hafal hafal bacaan-bacaan zikir pagi petang. Nah, semenjak Hafsah ini hafal, teman-teman ada bakat gitu Anda lihat ya. Jadi kita tuh harus harus jeli melihat bakat anak kita. Nah, ini Ana berdoa, ya Allah mudahkan gitu ya. Dari situ Ana mulai niatkan diri Ana untuk mendidik Hafsah menjadi penghafal seperti itu ya. Jadi harus dari kitanya dulu ya, teman-teman. Terus setelah disounding, kalau anak belum bisa ngomong ya, dulu anak Hafsah belum bisa ngomong, terus aja disounding sampai dia bisa mengucapkan. Terus kalau sudah bisa seperti sekarang, karena Hafsah sudah bisa baca Al-Quran, biasanya dia baca sendiri. Bahkan ada saat beberapa surah di juz 30, yang Hafsah ini belum anak talaki, artinya belum anak ajarkan secara khusus dari mulut anak gitu, itu dia sudah hafal.
Ya, mungkin Ana juga membaca gitu ya, mungkin Ana membaca juga, tapi Ana nggak secara khusus Teteh, ayo belajar ya baca ini, gitu ya. Jadi Ana hanya minta Teteh baca bolak-balik ya Asyams gitu. Dia tuh Ana tuh biasanya minta Hafsa baca 5 kali gitu, karena ya kalau misalnya 40 kali itu dulu Ana belum ngerti juga 40 kali, tapi Ana minta 5 kali. Karena kalau lebih dari 5 kali bosen dia. Seperti itu. Dan alhamdulillah belum Ana talaki dia sudah hafal. Terus ada beberapa lagi surat yang belum pernah Ana talaki tapi dia sudah hafal. Terus begitu mungkin ya Kak Aulia. Ahsana ahsanallahu ilaikum saja. Mm-mm. Oh di sana, di sana. Di sana sayang. Di sana. Apa sih? Mau apa? Ini sini bentar ya. Iya. Oh itu di sana tuh di Abi. Oh itu di Abi tuh. Semoga Allah menjaga saja sekeluarga, amin. Begitupun dengan Antun ya. Dan merahmati tim serta teman-teman dan kaum muslimin seluruhnya, amin ya Allah. Izin bertanya, bagaimana mengatasi rasa futur, kurang semangat dan bosan? Karena Anda ini tipe orang yang mudah bosan dan tergantung keadaan sekitar. Apakah tetap memaksakan diri dengan kebaikan yang sudah ditargetkan atau menurunkan target? Iya dong, tetap dipertahankan, jangan pernah menurunkan target ya. Anda pernah dengar dari Ustadz Khalid Basalamah. Ketika kita punya target satu hari membaca Al-Quran 1 halaman, enggak 1 halaman deh kebanyakan ya, taruhlah 3 ayat gitu ya. Ketika kita futur, tetap paksakan baca Al-Quran itu 3 ayat. Kenapa? Karena kalau kita menurunkan target lama-lama hilang. Tapi kalau kita mempertahankan, iman kita akan naik bertambah gitu. Terus kalau misalkan eh siapa tadi ya? Kak Aulia ini memang tergantung keadaan, cari keadaan yang memang mendukung Kak Aulia gitu. Jangan berteman sama teman-teman yang apa yang nggak ada manfaatnya gitu. Kalau anak ini udah menyingkirkan teman-teman yang nggak ada manfaatnya, kita berteman, cuman kita udah nggak akrab gitu ya. Karena udah nggak mau lagi berhubungan sesering mungkin gitu dengan teman-teman yang ya yang seperti itulah ya. Jadi memang harus ini lingkungan ini ini banget. Terus Ana nih kalau futurik ada juga baru-baru nih mengalami futur. Ana berdoa aja sama Allah, ya Allah angkat futurku ini gitu ya, angkat futurku. Ana selalu berdoa. Ana minta eh, futurnya di apa diangkat. Terus Ana selalu meminta setiap hari ini keberkahan waktu. Itu yang Ana minta. Karena kalau waktu Ana nggak berkah, Ana belajar apapun, Ana melakukan apapun tuh kayaknya gerasah gerusu banget dan itu bikin emosi Ana apa nggak stabil dan akhirnya nih yang yang kena semprot itu satu rumah gitu kan. Tahu sendiri kalau ibu sudah marah ini rumah tuh katanya ini udah bukan surga lagi gitu, malahan neraka gitu kan. Wallahu alam. Seperti itu. Cari teman yang apa namanya? Yang sefrekuensi ya untuk ke dalam ketaatan. Kak Rima, Bismillah kapan waktu belajar modul Kak Novi? Apakah udah modul perihal langsung dalam satu waktu atau dibagi Kemudian adalah tips agar hati logowo dan tips menghadapi anak saat kita sedang belajar, kita bertikah gemas dan mengajak main. Masya Allah, ini anak yang anak alami. Ana belajar mengerjakan modul itu mulai dari jam 12 setelah zuhur Anda mengerjakan. Tapi ini kondisional ya. Kalau Hafsa ini kan jadwal tidur saya jam 11. Tapi kalau ternyata Hafsa ini tidur lebih cepat gitu, jam 10, maka Anda pun akan tidur. Tapi Anda alarm nih jam 11 Anda bangun. Anda mengerjakan karena biasanya satu modul itu kan 1 jam ya. Anda 1 jam, berarti jam 10 sampai dengan zuhur nih Anda belajar gitu. Nanti Anda sambung lagi di setelah zuhur ini Anda langsung kerjakan. Kalau Anda bisa 5 modul, bahkan alhamdulillah gitu ya. Itu kalau Anda lagi head itu kesempatan Anda buat belajar banyak banget teman-teman. Jadi Anda bisa bablas langsung gitu. Bisa bablas langsung. Hanya murojaah aja gitu kalau Anda biasanya murojaah gitu. Murojaah hafalan gitu ya. Karena kan nggak sholat ya. Terus biasanya nih Hafsah kan jam 1 atau jam setengah 2 nih bangun. Nih alhamdulillah Anda nih nggak pernah pokoknya sengaja menyembunyikan apa yang sedang Anda lakukan. Even itu Anda main HP, bukan main HP ya, WhatsApp temen Anda. Tadi ditanya, Ami lagi ngapain? Ami mau WhatsApp Tante Fuji misalkan gitu ya. Kenapa WhatsApp Tante Fuji? Iya, mau ngasih tahu Ami mau beli kerudung ke Tante Fuji misalkan gitu. Oh, belinya di HP. Iya, sekarang Ami beli di HP dulu gitu. Iya, gitu ya. Tapi kalau misalnya eh, karena anak-anak ini nggak megang HP ya teman-teman, jadi anak-anak ini bisa anak kondisikan ketika anak megang HP gitu. Ngerti? Ketika Abi pegang HP adalah Abi ketika kerja. Kalau Ami pegang HP, Ami jarang ya. Kalau anak ini jarang pegang HP di depan Hafsa gitu. Jadi kalaupun pegang HP, kalau nggak telepon Abi, telepon mbahnya kayak gitu ya. Terus kalau Hafsa sudah bangun,
biasanya gitu kan, Hafsah ini kalau bangun minta makan, ana kasih makan dulu, nggak ana entar, ana kasih makan, setelah makan Hafsah makannya sendiri ya, biasanya sendiri, tapi di akhir-akhir biasanya minta disuapin. Ana nggak akan nego, ya suapin, karena kalau nego lama-lama kita yang emosi. Misalkan gini, teteh makan sendiri aja kan udah besar gitu, karena ana pernah nih begini, akhirnya malahan bukan tantrum ya, alhamdulillah Hafsah nih dari kecil sampai hari ini belum pernah tantrum. Anak akhirnya rewel gitu, ngangeng-ngangeng mulu, akhirnya ya udah anak suapin gitu. Karena dia tuh udah belajar makan sendiri tadi gitu. Gitu. Terus udah gitu, udah selesai makan, dia mau main motor-motoran gitu ya. Bisa anak kan pakai kursi. Ini aku mau naik motor ya, mau ke pasar gitu ya. Biasanya anak ini kan melakukan permainan apa yang pernah dia lihat gitu ya. Nah, ini karena kita suka ke pasar nih, dia naik motor-motoran. Oh ya udah gitu. Dia naik di belakang anak di kursi, entar dia nanya, "Bu, sudah nyampe belum, Bu?" Gitu. "Oh, sudah," gitu. Ya udah entar dia pura-pura bayar, entar belanja dulu, naik lagi motor, gitu aja terus, ya apa-apa. Daripada anak bilang, "Teteh bisa nggak usah ganggu Ami." Itu yang ada nanti emosi. Emosi, anak-anak rewel, gitu ya. Terus, ana 2 modul tuh minimal ya teman-teman per hari. Dibagi itu tergantung, kalau ana bisa juga dibagi karena terjeda sholat, atau terjeda apa misalkan gitu harus kemana ini pokoknya fleksibel ya. Tapi kalau nggak ada distraksi sama sekali, anak akan bablaskan gitu, itu anak bisa sehari 5 modul. Ya kalau terus anak pakai metode yang tadi ya, jadi lupa Pomodoro gitu ya, 25 menit belajar, 5 menit istirahat, gitu. Terus oh gitu ya benar, Pomodoro itu maksudnya, ya itu Pomodoro. Ustazah, saya seorang ibu rumah tangga tapi saya kerja di pabrik. Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Saat ini ketika saya sedang kerja, saya titip anak-anak ke neneknya. Alhamdulillah neneknya ridho dengan sistem saya gaji. Apakah saya berdosa atau saya cari pembantu rumah tangga? Kalau Ustazah, kalau Ustazah, saya ingin kuliah agama, apakah dengan kesibukan yang saya kuliah secara offline atau harus online saja ya? Oh, dengan kesibukan saya apakah harus offline atau online saja ya? Nah, ini kalau dengar dari ustadz-ustadz ini tidak boleh ya menitipkan anak ke apa neneknya gitu, ke mbahnya karena mbahnya aja sudah repot dengan kita ya. Tapi kalau misalnya eh, antum gaji dan beliau ridho, ya coba antum tanyakan sama yang lebih paham ya. Ini anak nggak paham masalah ini ya. Antum tanya kepada yang lebih paham. Kalau menurut anak ini nggak apa-apa karena antum menggaji dan beliau juga ridho gitu ya. Tapi tetap aja sih, ini terlalu merepotkan karena anak kecil itu tingkahnya tahu sendiri ya. Nah, dengan kesibukan antum, harusnya sih kuliah online karena kalau offline itu memakan waktu harus siap-siap dulu, cari baju dulu, ntar cari kendaraan, nunggu cari kendaraan. Ya, misalkan kita harus nyari kendaraan dulu gitu ya. Seperti itu terus kemudian apa lagi? Ya banyak lah kalau offline itu karena anak juga pernah kuliah offline jurusan manajemen tapi akuntansi gitu. Seperti itu ya. Ini banyak sekali ya. Jika waktu istirahatnya digabungkan menjadi satu sesi, tidak bisa dipisah 5 menit di sesi satu, 5 menit di sesi 2 itu apa boleh? Boleh aja kalau sanggup. Kalau anak sih sebenarnya tidak menerapkan itu juga ya. Maksudnya fleksibel aja. Kalau anak masih fresh, anak akan lanjut. Tapi kalau anak udah merasa lelah, capek gitu, anak akan istirahat. Bahkan anak bisa tidur. Dan anak ini bukan tipe orang yang kalau tidur sebentar pusing. Anak ini tipe orang yang tidur sebentar langsung seger gitu. Bahkan meskipun tidur cuman sekelayap gitu 2 menit, itu anak udah seger. Alhamdulillah. Karunia dari Allah ya. Afwan Ummu Hafsah, tadi rekomendasi Qori baiknya didengarkan untuk hafalan siapa saja. Syekh Husari Mu'alim ya, Syekh Husari yang bagian Mu'alim karena Syekh Husari juga banyak jenisnya. Tapi untuk Mu'alim ini kan untuk para pembelajar ya, Syekh Husari Mu'alim. Silakan nanti dicek di Telegram mana ada Syekh Husari Mu'alim dan Syekh Aiman Rusdi. Dicatat ya, Syekh Husari Mu'alim dan Aiman Rusdi gitu ya. Nanti Anda share lah di WhatsApp. Assalamualaikum, Afwan, Teh, anak Konita dari Bandung, izin bertanya. Afwan tadi Syahyan serahkan untuk Teteh bagian mendengarkan dalam menghafal Al-Quran siapa? Jadi dari awal menghafal sampai akhir Syahnya tetap sama ya Teh. Kalau anak iya tetap sama, namanya Syekh Husori gitu ya. Fawas sama Afwan, Fawas. Ini Mufawasnya teman Anda bukan ya? Afwan boleh share info tahfiz untuk anak Hafsah belajar di Syahwas Mesir. Nah, ini Hafsah ini waktu kemarin anak libur kuliah dan anak ini kan Hafsah ini kan tipe anak yang suka banget
kalau dia bisa sesuatu, dia tuh menunjukkan sesuatu ini sama orang gitu, kayak misalkan ke Ana gitu, yang dia kenal ya, maksudnya yang dia kenal. Terus karena Hafsa ini sudah akrab banget dengan Ustazah Ana, Ustazah Penny namanya itu, Hafsa ini selalu bilang gini, "Mi, aku udah bisa wazn." Wazn itu penekanan-penekanan dalam membaca Al-Qur'an kan ya. Ya, "Mi, aku udah bisa wazn, Mi. Aku kirimin ya, Mi, ke Ustazah ya, Mi," katanya gitu. Ana selalu kirim ke ustazah gitu, ustazah tuh ya Masya Allah barakallahu fiik kayak gitu. Cuman Ana nggak enak ya kalau keseringan gitu. Akhirnya pas kemarin Ana libur kuliah, nah ini cari-cari halakoh online gitu ya. Ana sih niatnya nyari yang di Indonesia, tapi qadarullah nggak ada orang Indonesia mengadakan halakoh online. Akhirnya nemu yang di Arab Saudi gitu. Ini Hafsa yang ngaji, Ana ngaji, Hafsa juga ngaji gitu ya. Terus kemudian yang dari Arab Saudi nanti insya Allah Ana share bisa. Tapi kalau misalkan, apa namanya, yang dari Syekh Mesir ini, nanti Anda coba tanyakan dulu sama adminnya. Jadi Syekh Mesir ini adalah waktu itu anak kira ini kalau ke Indonesia karena mutarjimahnya atau penerjemahnya ini namanya orang Indonesia banget gitu ya. Terus ternyata pas ngaji itu ada syekhnya dari Mesir namanya Syekh Hadiah. Nah, waktu itu kan Ana yang ngaji nih, terus tapi Hafsah pengen ngaji juga, "Boleh nggak anak-anak ngaji tapi umurnya masih 3 tahun?" Gitu. "Oh iya, tafadhol," katanya, ngaji. Terus syekhnya bilang gini, pakai bahasa Arab, Ana nggak ngerti ya, bahasa Arabnya banyak banget. Intinya gini, "Masya Allah, umur dia berapa?" Terus Hafsah jawab, 3 tahun. "Namanya siapa?" "Hafsah." "Hafsah punya hafalan nggak?" Gitu. Ana jawab, "Punya Ustazah, alhamdulillah 1 juz, tapi belum mutkin," gitu, Ana bilang gitu ya. Terus, seperti tadi ya, Al-Fajr dia lupa di bagian fa dan wa ketuker gitu. Terus ya kayak gitulah ya, pokoknya yang mirip-mirip tuh dia suka kadang keliru. Tapi alhamdulillah kalau disuruh sambung ayat, paham dia di mana gitu, tapi kalau disuruh di satu sampai akhir itu kadang dia keliru. Tapi kalau sambung ayat biidznillah enggak gitu ya. Terus, Syahwatnya tanya gini, "Hafsah mau nggak masuk halaqah anak?" Gitu. Ada halaqah tahfiz online gitu, "Hafsah mau nggak?" Gitu kan. Masya Allah, ini jawaban dari Allah gitu ya. Ini anak berdoa tahun lalu, bahkan ngomong sama suami, "Mas, nanti kalau Mas mau ngambil kuliah lagi," gitu ya, suami Ana ini kan, sekarang mengajar di salah satu universitas dan dituntut untuk melanjutkan kuliahnya lagi gitu. Nah, ini ada pilihannya, ada dari Arab Saudi, di mana gitu. Nah, ini anak yang paling Ana inget nih Arab Saudi. Ana bilang ke Mas, "Mas, ambil yang di Arab Saudi ya Mas," gitu, "karena pengen Hafsah ini belajar sama shekho-shekho," gitu. Terus, eee, ya udah berdoa aja gitu ya. Terus Anda suatu waktu bilang lagi, "Mas, bisa nggak ya kita mendatangkan syekhoh ke Indonesia? Kalaupun bisa bayarnya berapa ya?" Suami cuman bilang, "Ya udah berdoa aja," gitu. Dan akhirnya Allah datangkan gitu ya. Masya Allah, nanti insya Allah Ana share ya. Syekhonya nanti yang ini Ana, chat, ya Ana tanyakan dulu, tapi nanti antum WhatsApp Ana ya, karena Ana nggak ngerti nomornya, ya. Nanti antum WhatsApp Ana. Umitri, ya, memegang Al-Quran terjemah dan membacanya berarti nggak apa-apa ya Teh ketika haid, karena kadang masih bingung dari pendapat beberapa ustadz ada yang membolehkan dan mutlak tidak membolehkan. Nah ini kan masalah fikih ya teman-teman, silakan teman-teman, memilih apa yang teman-teman yakini. Karena masalah fikih ini nggak bisa saklek, yang saklek itu adalah masalah, eee, akidah, ibadah, kayak gitu ya. Yang saklek itu adalah wajib 1 hari sholat 5 waktu, gitu, itu wajib, itu nggak boleh ditawar lagi, ya. Semua ulama berpendapat wajib. Tapi kalau masalah ini kan masalah fikih. Nah, insya Allah masalah fikih ini hanya dari perbedaan pandangan aja. Teman-teman silakan cari yang menurut teman-teman ini, eee, apa, yang teman-teman yakini. Syukron, silakan mau live ya, ada yang mau dikerjakan kayak, "Aku nih ustazah izin live." "Oh iya, semoga ada webinar lagi insyaallah, kuliah sesuai sunnah." Nah, masya Allah sudah. Dulu saya alumni Madinah Salam, alhamdulillah jadi perbedaan antara Madinah Salam dan IOU, spesialis bahasa Arab. Nah, ini teman-teman silahkan dijawab ya, dibaca ya. Teh Lili, nah, Mbak Yaki. Apa nama Hafsah, sholat bacaan jahar itu termasuk doa iftitah, tahiyat, dan bacaan sholat lain kah? Iya, teman-teman. Ana mengambil pendapat yang ini. Jadi, Ana dari iftitah sampai dengan tahiyat akhir, sampai dengan salam, bahkan bahkan wiridnya pun, zikirnya pun wirid lagi. Sunda banget ya. Bahkan zikirnya pun Ana, jaharkan gitu ya, Ana jaharkan, tapi sampai detik ini Hafsa ini untuk zikir setelah salatnya belum Ana kalau Ana minta Masya Allah, silahkan, boleh. Iya, boleh. Bismillah dulu ya. Ini Ana jaharkan ya, dari
eee, ya itu, dari awal sampai ke akhir Ana jaharkan. Jadi cuman memang jaharnya untuk ruku misalkan gitu ya, kan memang ruku ini harusnya sir ya atau diam gitu ya, tidak bersuara. Ini Ana lebih pelankan lagi ketika baca Al-Fatihah tuh, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ketika, ruku Ana subhanakallahumma gitu. Tapi tetap terdengar sama Hafsah gitu ya. Ana nggak peduli Hafsah ini mau dengerin atau enggak, itu Allah yang bekerja. Yang penting Ana sudah mencontohkan. Info, IOU, Masya Allah di situ. Masya Allah. Nggak bisa, oke, teman-teman. Oke, terus. Udah ya? Udah, Teh? Udah selesai semua? Nggak ada pertanyaan Iya, lagi? sepertinya tadi pas dirangkum udah Teh. Udah ya? Gimana tadi ya? Kalau dari rangkuman itu insya Allah sudah terjawab semua Teh. Oh, Hmm. masih ada satu lagi Teh ternyata. Dari Asma Zahra, kalau ada pekerjaan yang menumpuk, tips untuk menyelesaikannya bagaimana? Mungkin satu lagi ya untuk penutup. Oh, oke. Ini gampang banget ya, Teh, jawabannya. Tips untuk menyelesaikan pekerjaan menumpuk dimulai. Jangan diliatin, nanti kalau diliatin terus nambah numpuk. Kerjain gitu ya. Kalau lihat piring numpuk, aduh, diliatin. Kesetrika numpuk, diliatin. Tugas numpuk, misalkan tugas sekolah, tugas kuliah, tugas belajar online, diliatin. Gimana dong? Kerjain lah satu-satu gitu ya. Piring numpuk odekeleh dari mana aja, mulainya dari mana enaknya. Paksain aja, enak nggak enak, paksain gitu ya, pokoknya langsung dikerjain, jangan diliatin, jangan mikirin tips ini dan itu, kerjain. Cuma satu aja, nggak ada yang lain, kerjain. Suka nggak suka, kerjain pokoknya. Dah, mungkin itu ya. Oke, Alhamdulillah. Jazakillah khairan Ustazah kita Teh Novi atas ilmu yang telah diberikan hampir 2 jam ini ya. Nah, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Untuk info lagi, untuk semua rekaman materi, itu nanti insya Allah kita akan share linknya di WhatsApp ya. Jadi teman-teman bisa cek di WhatsApp. Dan untuk nutup, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la Subhanaka, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, nah sekarang sudah selesai webinar kali ini. Buat nanti teman-teman yang ingin info lebih lanjut, silahkan lihat di WhatsApp dan join juga grup Telegram ya. Untuk ke grup Telegramnya Teh Novi di Ruang Belajar Ibu Hebat. Nanti semua linknya ada di WhatsApp. Nah, jazakillah khairan semuanya yang telah bergabung di webinar kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya dan Teh Novi pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum. ilaha illallah.